Saya hari ini akan bicara soal atau berbagi lah ya, kalau bicara tuh berat amat, kata Kak Sony tadi di awal, jangan jangan tua-tua ya. Jadi kita ya berbagilah, kita sharing. Nanti kalau ada Bapak Ibu, rekan-rekan yang discipleship yang pengen berbagi juga, saya terbuka gitu ya. Kita tidak harus sama, kita tidak harus selalu sepakat. Kalau ada misalnya nggak sepakat juga nggak apa-apa gitu ya. Feel free ya, bebas saja untuk nanti menyatakan apa yang dirasa baik untuk disampaikan begitu ya. Saya untuk menyampaikan ini sebenarnya memang waktu diminta ke Sony, saya cukup suka cita ya, karena ini satu hal yang memang jadi latar belakang pendidikan saya juga. Saya mengambil studi gender ya. Ini mungkin satu satu program studi yang sangat jarang kita dengar di Indonesia ya. Saya nggak tahu di luar negeri bagaimana. Tapi saya rasa di negeri-negeri yang lebih maju ini juga studi yang sudah sering didengar gitu ya. Studi gender di Universitas Indonesia. Saya baru lulus tahun lalu. Jadi saya studi dari 2020, terus lulus 2022. Nah, jadi tesis saya pun bicara soal biseksual dan bagaimana mereka bisa bertahan dalam iman Kristen gitu ya. Bagaimana mekanisme mereka untuk tetap percaya Yesus dalam pengalaman mereka gitu. Nah, jadi yang mau saya bagikan hari ini sebenarnya adalah hasil studi sekaligus hasil perjumpaan saya ya, hasil perjumpaan saya dengan teman-teman LGBT gitu. Memang saya tidak ketemu banyak teman LGBT sekali, tidak banyak sekali, tapi saya lumayan cukup sudah banyak mengenal mereka gitu ya. Jadi saya tidak hanya bagikan teori, tapi juga saya akan bagikan tentang bagaimana pengalaman mereka, suara mereka gitu ya. Karena saya sendiri, saya heteroseksual, teman-teman. Saya juga cisgender gitu ya. Ini sudah ada reaksi, Grand. Apa itu? Katanya kalau nggak habis hari ini boleh next session. Jadi sesi kedua dan sesi ketiga. Jadi udah dipesan. Jadi kalau ini sesi 1, sesi 2, sesi 3. Nah, silakan. Waduh, ini udah kayak warteg ya, dari tambah dulu ya. Belum habis udah minta nambah ya. Belum ngomong ini teman-teman. Oke, jadi yang mau saya bagikan ya, tadi saya udah sedikit singgung lah ya, mungkin sedikit pembelajaran. Jadi malam ini akan sedikit berpikir gitu ya, akan sedikit berpikir, dan bukan cuma berpikir, kalau masuk isu LGBT harus juga punya perasaan. Bukan hanya pikiran tapi juga punya perasaan. Terutama perasaan Kristus, perasaan Yesus yang membuka diri pada semua orang untuk menyelamatkan semuanya. Nah, karena kalau bicara soal LGBT, jujur, yang saya temui ya, kalau saya bicara ke komunitas yang heteroseksual, yang cisgender, seperti saya nih ya, cisgender itu maksudnya saya tubuhnya laki-laki, terus juga penampilannya seperti laki-laki gitu ya. Kalau heteroseksual itu suka lawan jenis gitu kan. Nah, biasa kalau bicara ke komunitas itu, yang ada itu sudah dibentengi pikirannya gitu. Oh, pokoknya ini nih yang benar, oh ini salah nih gitu ya. Mereka harusnya begini begitu gitu. Gitu ya. Udah ada banyak prasangka. Oh, mereka tuh predator, mereka itu begini, mereka itu wah pasti neraka nih begitu ya. Itu udah banyak stigma-stigma. Tapi malam ini saya ajak kita untuk kenosis, teman-teman, kenosis. Mengosongkan diri dalam arti merendahkan diri untuk sama-sama kita buka mata dan buka hati untuk belajar hal ini begitu ya. Oleh karena itu, saya rasa nggak perlu lama-lama lagi ya, supaya nanti bisa banyak sesi diskusi gitu ya. Oke, judulnya adalah apakah ada tempat bagi LGBTIQ+ di kerajaan surga? Apakah ada tempat bagi mereka? Nah, jadi kita akan bicara, tapi pertama-tama saya ingin memberikan catatan kecil. Yang pertama, siapkan diri kita untuk sebuah jawaban yang butuh pembelajaran terlebih dahulu. Kita tidak bisa menilai atau tidak bisa menaruh empati, ya, tidak bisa punya kepekaan terhadap kehendak Tuhan kepada satu komunitas atau kelompok kalau kita tidak memahami mereka terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saya minta kita untuk mempersiapkan pemikiran ya. Memang apa yang akan sampaikan memang saya tidak mau terlalu ribet, saya mungkin sederhana sekali. Karena saya tahu latar belakang audiens di sini mungkin jamak gitu ya. Tidak semuanya sama.
ada banyak latar belakang, makanya saya sangat sederhanakan, tapi tetap masih sederhana sekedar lewat. Karena kalau sekedar lewat akhirnya nanti nggak bisa nangkep gitu esensinya. Itu pertama mungkin catatannya. Kemudian yang kedua, bukan cuma menyiapkan hati untuk belajar, merendahkan hati untuk belajar, tapi saya minta kita untuk buka tirai nurani kita. Kita buka tirai hati nurani kita dan pikiran kita untuk melihat dengan terang. Jangan sampai kita tersandera atau individu LGBT. Kita harus punya nurani dalam berteologi, dalam kita memandang seseorang, dalam kita memberi keputusan etis dan sebagainya begitu ya. Kita melihat orang, kita melakukan sesuatu, kita menilai orang, atau kita merumuskan satu pemikiran teologi gitu ya, pemikiran rohani tentang sesuatu, itu harus menggunakan nurani. Itu pertama. Habis itu baru menggunakan pikiran gitu. Karena sesuatu yang tidak masuk di nurani gitu ya, artinya misalnya kejam, jahat gitu ya, pasti juga nggak bisa diterima pikiran gitu. Misalnya saya katakan membunuh itu baik kok, yuk dibunuh, kita saling membunuh, itu secara nurani udah nggak masuk, maka di pikiran juga pasti sulit diterima. Nah, oleh karena itu, mari kita buka mata kita, buka hati kita, jangan kita tersandera premis awal. Itu dua catatan kecil saya ya. Kita pertama tadi menyiapkan diri untuk belajar, yang kedua buka tirai nurani dan pikiran kita. Baik, saya akan masuk ke daftar isinya apa gitu ya. Saya daftar isinya apa, karena saya kebiasaan ngajar di kampus, jadi nggak betah kalau nggak sistematis begini gitu ya. Jadi saya akan coba kasih lihat secara sistematis ke teman-teman semua. Pertama kita akan lihat apa sih itu LGBTIQ+. Apa bedanya LGBT sama LGBTIQ+ gitu kan? Itu kok istilahnya beda sih gitu ya. Nanti kita akan lihat. Terus apa bedanya? Orang sering bilang ada gender, ada seks, ada seksualitas. Apa sih bedanya? Kan itu sama-sama aja gitu ya. Nah, pada umumnya orang berpandangan begitu. Tapi sebenarnya itu istilah yang berbeda dan menunjuk pada hal yang berbeda. Itu yang kedua. Ketiga, kita akan melihat ternyata teman-teman sekalian, dalam Alkitab juga ada non-heteronormativitas. Artinya Alkitab pun, dalam kisah Alkitab ada kelompok-kelompok yang tidak cisgender dan heteroseksual seperti kita. Dan mereka masuk dalam karya keselamatan Tuhan Yesus. Nah, itu yang menarik. Nanti kita akan lihat. Dan bukan cuma di Alkitab, kita akan lihat tradisi Timur. Karena orang sering bilang, oh LGBT itu hanya ada di Barat, maka kita tuh dapatnya produk Barat ini. Ternyata bukan. Ini satu hal yang ada di Barat maupun di Timur gitu. Nah, kita akan melihat nanti. Kita akan lihat dari sida-sida Ethiopia. Kita akan lihat diversitas gender di Talmud. Talmud itu kitabnya orang Yahudi ya. Terus juga kita akan lihat di Indonesia, di Nusantara. Sebagai konteks kita di Indonesia ini ya. Kalau ada yang di luar negeri, mohon maaf gitu ya. Tapi saya rasa Anda juga teman-teman yang di luar negeri gitu pasti punya latar belakang Indonesia gitu ya. Jadi bisa sedikit relate, pasti kita bisa nyambung gitu ya. Baru kita akan masuk ke adakah ruang. Nah, ini baru kita masuk ke kesimpulannya nanti. Jadi pertanyaan adakah ruang bagi LGBT ini akan dijawab di akhir. Nah, dan ini adalah sebuah perjalanan panjang dari beberapa bahasan di atasnya gitu ya. Jadi jangan tinggalkan layar Anda gitu. Tetaplah menaruh mata dengan tegang di depan layar gitu ya, dan taruh hati kita di depan layar kita juga, jangan hanya pikiran tapi juga di hati kita. Oke, dan terakhir bukan cuma kita oke, mereka bisa apa enggak ya, tapi bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen kepada mereka. Ini akan menjadi pembahasan. Ini adalah 5 poin yang kita akan bahas secara perlahan ya. Nanti silahkan kalau ada yang masih belum paham boleh ditanyakan di sesi tanya jawab diskusi. Saya akan menjelaskan dengan segampang mungkin, sesederhana mungkin, namun saya juga tidak mau terlalu menyederhanakan ya. Nanti makanya saya akan jelaskan sesuatu, mungkin kalau agak muter dikit, ya mohon dimaklumi, karena konsepnya biasa agak susah kalau saya jelasin berulang kali begitu ya. Jadi bukan saya mau muter-muter atau bertele-tele, tapi itu untuk menekankan bahwa supaya tidak ada yang salah paham gitu ya. Oke, pertama, kenapa sih saya tulisnya LGBTIQ+? Kenapa? Karena LGBTIQ+ itu artinya ada tanda plus itu ya. Itu merupakan lesbian, gay, bisexual, transgender. Tapi sudah ada banyak spektrum lain ya. Saya gunakan istilah spektrum. Seperti pelangi itu kan spektrum cahaya ya, pecahan cahaya. Jadi ada banyak warna ya.
Dari satu cahaya matahari itu pecah jadi beberapa warna gitu. Meiji-ku, Hibiniu, merah, jingga, kuning, dan seterusnya gitu kan ya. Nah ini juga spektrum. Jadi LGBT itu adalah spektrum pengalaman. Nah ini kata kuncinya. Spektrum pengalaman orang. Ada yang merasa di L, dia perempuan, dia juga tertarik pada perempuan. Dan itu seringkali kalau di Indonesia ya, dalam konteks Indonesia terutama, tidak pernah diminta sebelumnya. Mereka tiba-tiba waktu mulai puber gitu ya, mulai beranjak bisa tertarik dengan orang lain, dia kok tertariknya sama perempuan gitu. Perempuan tertarik sama perempuan. Nah itu disebut pengalaman lesbian. Gay itu adalah singkatan untuk gay. Laki-laki yang punya ketertarikan juga dengan laki-laki. Tadi ketika beranjak puber, dia merasa, kok aku tertarik sama laki-laki ya? Nah, itu spektrum pengalaman gay. Bisexual itu lebih dari satu gender. Dia suka ke lebih dari satu gender. Gitu. Bisa ke laki-laki, bisa ke perempuan. Kalau transgender, nah ini berbeda. Transgender itu tidak sama dengan homoseksual. Nah, ini orang sering salah keliru. Kalau ngomong transgender, dibilang, wah ini homo pasti. Tidak. Transgender itu orang yang tubuhnya ya, tubuhnya itu misalkan dengan kelamin laki-laki seperti saya. Tapi di otak dia, di pemikiran dia merasa diri dia tuh perempuan. Lebih suka kemayu begitu loh. Aku tuh lebih kemayu orangnya gitu misalkan dia ngomong. Lebih melambai lebih sukanya gitu ya. Nah, itu adalah pengalaman yang disebut transgender. Jadi, apa yang dia alami berbeda dengan apa yang dia miliki. Ya, istilahnya tubuhnya laki-laki, punya penis, tapi pengalamannya dia merasa pengalaman perempuan yang lebih kuat dalam hati dia. Itu transgender misalkan ya, dan sebaliknya juga. Nah, beda lagi dengan transseksual. Nah, transseksual ini istilah untuk seseorang yang transgender dan dia mengubah kelaminnya. Jadi ada transgender yang tidak mengubah kelamin, tetap pada kelamin ketika dia dilahirkan. Seperti misalnya tadi saya laki-laki, saya merasa saya perempuan, tapi saya tidak mengubah kelamin saya. Maka saya bukan transseksual, saya transgender. Tapi kalau dia mengubah kelaminnya, itu disebut transseksual. Gitu. Nah, terus ada yang lain lagi, queer, gitu ya. Dan ada masih banyak spektrum lain, seperti misalnya queer. Queer itu sebuah istilah, ya, sebuah istilah payung ya. Jadi istilah besar untuk mengkategorikan orang yang masih bergumul dengan masih bergumul dengan identitasnya gitu. Dia tidak mau mengelompokkan ke salah satu gitu. Sama dengan questioning, yang Q yang kedua di sini ya. Dia mencoba untuk mempertanyakan, dia lagi bingung gitu. Aku ini sebenarnya siapa gitu. Nah, kalau intersex ini berbeda lagi. Intersex itu individu yang anatomi atau kromosomnya tidak cocok dengan apa yang disebut dengan laki-laki atau perempuan. Ya. Jadi misalkan ada orang yang terlahir dengan kromosom XXY. Ada itu. Harusnya kan kalau laki-laki itu XY, perempuan itu XX. Nah, intersex ini terlahir dengan ada yang XXY. Jadi kromosom dia itu berbeda dari yang biasanya. Jadi ada kromosom laki-laki, ada kromosom perempuan gitu. Nah, ada juga dalam beberapa kasus yang dia itu punya karakteristik kelamin laki-laki dan karakteristik kelamin perempuan. Jadi di satu tubuh yang sama, meskipun yang satu lebih dominan, misalkan penisnya lebih dominan ketimbang lubang vagina. Ternyata ada laki-laki yang punya lubang vagina juga. Atau sebaliknya, perempuan yang punya lubang vagina tapi klitorisnya lebih panjang, tidak seperti klitoris perempuan gitu ya. Kalau Bapak Ibu atau teman-teman belum tahu klitoris atau belum pernah melihat, nanti bisa di searching gitu ya. Itu salah satu organ vital perempuan yang harusnya kecil gitu ya. Tapi ada berapa teman-teman yang intersex atau yang biasa disebut juga hipospadia gitu ya. Ada istilahnya begitu. Yang akhirnya klitorisnya lebih panjang gitu, seperti penis akhirnya. Nah itu biasa itu digolongkan pada intersex. Dan yang lain lagi masih ada aseksual, ada panseksual. Nah ini satu spektrum, ya satu spektrum pengalaman. Jadi orang mengalaminya beda-beda gitu. Jadi kelompok LGBT itu tidak sama dengan homo. Nah orang sering keliru di sini. Ada transgender yang heteroseksual, artinya tertarik dengan lawan jenis ada. Jadi transgender tidak selalu homo gitu. Sama kayak kita yang cisgender. Kita kan cisgender nih, saya misalnya laki-laki ya, badan saya laki-laki, saya lihat diri saya laki-laki, di otak saya laki-laki, tapi bisa homo. Nah sama kayak mereka,
transgender pun tidak selalu homo. Misalkan ya. Jadi LGBT itu tidak sama dengan homo. Nah, makanya LGBTQ+ itu apa sebenarnya? Yang pertama, LGBTIQ+ itu spektrum pengalaman. Ya, jadi itu singkatan teman-teman sebenarnya, singkatan dari berbagai ragam pengalaman gender dan seksualitas manusia. Ada yang ngalamin pengalaman lesbian, ada yang ngalamin pengalaman gay, bisexual, transgender, transseksual, panseksual, dan lain-lain. Jadi itu semacam spektrum, artinya suatu pecahan gitu ya, banyak ragam gitu. Nah, itulah arti dari LGBTIQ+. Dan ingat poin kedua, LGBT tidak sama dengan homoseksual. Meskipun ada LGBT ya, misalnya L, G ya, orang yang lesbian dan gay itu akan homoseksual. Artinya tertarik untuk berhubungan seksual dengan sesama jenis. Untuk yang LG ya, LG, lesbian, gay. Tapi kalau bisexual itu tidak homoseksual. Dia bisa heteroseksual, sekaligus homoseksual. Nah, ini memang tidak gampang dipahami ya. Tapi inilah kenyataannya gitu. Inilah fakta yang ada di lapangan. Gitu. Kalau kita tanya mereka, misalkan individu biseksual ya, dia bilang dirinya biseksual, dia akan cerita. Seperti tesis saya, dia akan cerita bahwa maaf ya, ini kita ngomong agak dewasa karena saya yakin kita semua ini juga sudah dewasa dan tidak perlu disensor lagi ya. Waktu saya wawancara teman-teman yang biseksual, dia cerita, dia laki-laki, dia itu pernah ke bioskop sama perempuan. Dan ketika perempuannya itu pegang pahanya dia, kan bioskop kan dia gelap-gelap dikit gitu ya. Dan ketika perempuan itu pegang pahanya dia, pacarnya dia waktu itu ya, itu penisnya berdiri. Ada ereksi. Artinya ada ketertarikan seksual. Tapi di sisi lain, waktu dia dekat sama satu cowok gitu ya, yang dia rasa ganteng, dia rasa dia tertarik, muncul juga hasrat itu. Muncul juga ada rasa cinta begitu. Ada rasa tertarik. Nah, jadi ini satu satu fakta lapangan yang memang terjadi. Jadi tidak selalu homo, tapi dia juga bisa merasakan lebih dari satu ketertarikan. Seperti misalnya biseksual itu ya. Itu. Terus juga LGBT tidak sama dengan waria atau tomboy. Nah, jadi jangan sampai ketika kita perempuan tomboy, wah ini LGBT nih gitu ya. Atau kita lihat cowok agak kemayu gitu ya, kayak jalannya agak beda dari cowok biasa, wah ini LGBT nih. Enggak, belum tentu. Yang bisa tahu dia LGBT atau tidak adalah diri dia sendiri plus Tuhan. Cuma 2 orang itu yang bisa tahu. Terus yang ketiga juga, kita jangan samakan LGBT dengan pedofil. Wah ini predator nih, bisa makan anak kecil, bisa nanti istilahnya makan jeruk nih, dia makan saya nanti ini gitu ya. Enggak, mereka enggak begitu. Mereka enggak predator begitu ya. Karena kalau ngomong dengan mereka nih istilahnya, meskipun mereka homoseksual ya, kata ada beberapa yang homoseksual, itu mereka ketika memilih pasangan sesama jenis itu juga ada standarnya. Sama kayak kita nih heteroseksual ya, itu kita kan milih-milih ya, nggak semua kita pacarin gitu kan. Nah sama kayak mereka juga. Jadi kalau dibilang stigmanya mereka predator atau pedofil, sebenarnya itu oknum gitu ya, oknum. Sama kayak orang hetero lah, kayak kita yang penyuka lawan jenis gitu ya. Itu kan seringkali kita melihat ada ayah perkosa anak, ya kan? Betul ya. Itu kan juga sebenarnya tindakan pedofil, ya kan? Itu jadi bukan satu hal yang terkait dengan orientasi seksualnya gitu, terkait dengan apakah dia homo atau heteronya, tapi lebih ke karakternya memang gitu. Kalau dia suka perkosa orang, itu karakter atau moralnya rusak, gitu. Nah, jadi kita harus sepaham dulu di awal bahwa LGBT itu bukan hanya bicara soal tadi homoseksual, bukan bicara soal tomboy, waria, atau pedofil, bukan. LGBT adalah sebuah spektrum pengalaman gender dan seksualitas manusia. Nah, di sini ada istilah yang tidak mudah. Gender dan seksualitas itu apa itu? Apa bedanya sekarang nih? Nah, oleh karena itu saya ajak kita untuk lanjut. Apa nih bedanya? Nah, ini istilah kunci yang mesti kita kuasai dulu. Kalau kita mau mengenal diri manusia, ya, seksualitas manusia. Nah, saya pelajarin ini lumayan, teman-teman. Ini 1 tahun saya belajar di UI. Wah, ini saya pusing nih dengan bedain istilahnya, apa bedanya itu setahun, 2 semester saya belajar. Khusus untuk dalemin ini doang. Saya otak-atik, saya bongkar-bongkar, baru ngerti sekarang apa bedanya. Nah, tapi saya akan mungkin mengajarkan bedanya ini dengan cara yang menarik ya. Jadi tidak kaku, tidak selalu satu arah yang satu arah begitu. Saya mau ya kita interaktif sebentar ya. Nah,
Di depan teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, udah ada trivia kecil ya, kuis-kuis kecil-kecilan gitu ya. Kuis kecil-kecilan. Kira-kira mungkin boleh tulis di chat box saja ya bagi yang bisa nulis. Kalau yang lagi nggak bisa, lagi jalan atau lagi kerja, nggak apa-apa, nggak usah ya, dengarkan saja. Misalkan nih, ketika saya bicara soal sepak bola, nah ini biasanya laki-laki atau perempuan? Supaya tidak ribut, mungkin di chat box saja ya. Teman-teman bisa tulis saja ya langsung. Laki atau perempuan? Laki ya. Ada satu nih, ada mulai respon ya. Oke, laki gitu ya, sepak bola. Padahal sebenarnya pemain bola atau Piala Dunia juga ada yang perempuan gitu ya. Tapi kita lebih akrab sepak bola tuh laki-laki. Kalau memasak, nah memasak ini tugas siapa ini? Chef Juna. Ada Chef Juna perempuan, ya. Ibu ya. Kalau sekarang bisa keduanya wanita, betul. Nah, pada umumnya masyarakat kita akan langsung mengasosiasikan atau melekatkan tugas memasak itu dengan perempuan. Ya kan? Meskipun memang sekarang sudah banyak misalnya chef laki-laki gitu ya. Tapi yang norma gender yang masih sering dipegang adalah perempuan dapur gitu ya. Nah, itu apa tanpa sadar di alam bawah sadar kita. Karena dari kecil dipahaminya gitu. Ibu memasak di dapur. Bapak pergi mencari nafkah. Kan gitu ya dari SD ya. di buku paket kita kan. Nah, itu kadang-kadang kita juga dipengaruhi itu. Terus memancing, nah ini siapa ini biasa? Laki-laki atau perempuan? Laki atau perempuan? Laki ya. Ini ibu-ibu paling cepet nih. Wah ini laki pak, karena suami saya mancing mulu nggak pulang-pulang gitu ya. Aduh, iya betul. Mancing juga seringnya laki-laki. Kalau nyuci baju, oh mancing kerusuhan, ini beda kak Sony. Ini bisa laki-laki, bisa perempuan ya kalau. Oke, cuci baju, ibu lagi betul perempuan. Kalau pink, nah pink itu siapa pink? Biasa warna untuk siapa ini? Perempuan betul ya. Kalau biru, laki, pria, cowok. Wah betul. Kalau bekerja mencari nafkah, udah jelas ya. Pasti pria, laki-laki. Mengasuh anak. Mengasuh anak siapa? Nah ini nih, waduh. Pakai perasaan. Kalau pakai perasaan siapa tuh? Perempuan, cewek banget ya. Ini cewek banget. Logis. Siapa tuh? Logis, pria. Wah, gitu ya. Oke, menarik nih. Menarik sekali. Dari jawaban-jawaban kita, saya rasa kelihatan ya teman-teman ya, bagaimana kita mengelompokkan yang namanya gender dan seksualitas itu ya, betul ya. Kelihatan banget gitu loh. Bagaimana sih kita melihat perempuan, laki-laki itu gimana? Nah, saya akan lanjutkan ya, Saya lanjutkan. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, yang tadi kita pelajari adalah satu satu asosiasi atau penghubungan terhadap gender tertentu. Nah, sekarang pertanyaan adalah apa sih seks jenis kelamin sama gender, bedanya apa? Nah, kalau bicara soal seks, maka kita harus konsisten bahwa seks itu adalah sebuah keadaan biologis yang membedakan laki-laki dan perempuan secara fisik dan fisiologis. Misal kromosom. Kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX. Itu udah paten, itu takdir. Itu takdir istilahnya ya. Hormon. Kalau laki-laki apa? Laki-laki itu testosteron, betul ya. Kalau perempuan estrogen dan progesteron gitu ya. Organ reproduksi. Kalau laki-laki itu penis dan testis. Kalau perempuan itu vagina dan ovarium. Gitu ya. Nah, makanya seks ini bersifat terberi, given as birth, dikasih ketika kita lahir brojol gitu ya. Nah, bedanya sama gender apa? Nah, ini beda nih. Kalau gender itu pemikiran masyarakat umumnya tentang penyifatan. Nah, ini kata kuncinya. Penyifatan. Tadi, kalau laki-laki itu logis, perempuan itu perasaan, laki-laki itu mancing, perempuan itu masak.
Oh, laki-laki itu pilot, perempuan itu guru, misalkan. Gitu ya. Penyifatan. Bagaimana seharusnya laki-laki dan perempuan menjalani kehidupan. Atau gambaran tentang maskulinitas, feminitas, peran dalam masyarakat, dan yang disebut dengan identitas diri. Nah, oleh karena itu, ya, gender itu adalah sebuah konstruksi sosial atau buatan masyarakat atau budaya tertentu yang dapat berubah dan bisa beda satu sama lain wilayahnya. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, tidak heran kalau ada di tempat tertentu ya, tempat tertentu yang misalnya laki-lakinya malah ngurusin rumah. Ya kan? Perempuannya yang kerja. Ada keluarga rumah tangga begitu ya. Atau ada daerah tertentu yang misalkan dia berdasarkan keturunannya itu berdasarkan nama ibu. Tapi ada daerah yang berdasarkan keturunannya tuh bapak atau laki-laki. Gitu kan? Di masyarakat kita hari ini, yang namanya pengasuhan anak, apakah itu tugas perempuan? Ternyata tidak. Bapak-bapak sekarang juga udah jago ngurus anak. Gitu. Udah jago juga ngurus anak. Gitu ya. Masak tadi, chef. Misal soal chef. Apakah hanya perempuan chef itu? Ternyata tidak. Hari ini juga udah geser. Justru banyak laki-laki yang hari ini memasak tugasnya. Bahkan kerjanya memasak. Gitu ya. Laundry. Apakah semua isinya perempuan? Kan ternyata laundry banyak yang laki-laki pekerjanya. Nyuci baju. Itu artinya apa? Gender itu merupakan sebuah asosiasi masyarakat atau penyifatan yang masyarakat tempelin ke orang dengan tubuh tertentu. Misalkan kayak saya nih, di konteks Indonesia, orang yang punya tubuh begini nih, cowok nih, ya, dengan jenis kelamin cowok dan penampilan cowok. Oh, kamu tuh harusnya jadi kepala keluarga. Oh, kamu tuh harusnya kerja karena kamu cowok. Sedangkan istri saya dengan tubuhnya sebagai perempuan, oh kamu harusnya begini, misalkan mengurus rumah tangga begitu. Orang akan memberikan penyifatan itu. Kita sekarang nggak bicara soal benar salahnya dulu ya. Kita bicara soal ininya dulu, bagaimana orang masyarakat pada umumnya memandang gitu kan ya, Bapak Ibu ya. Nah ini yang biasa dipandang sama orang-orang sekitar kita. Nah tapi kembali, yang disebut gender itu akhirnya bukan sesuatu yang ajak atau sesuatu yang tidak bisa berubah. Gender itu bisa berubah. Karena dia sifatnya itu penyifatan. Jadi kalau masyarakat itu berubah, maka asosiasi terhadap gender bisa berubah. Laki-laki suatu hari ya mungkin ya, tidak harus kerja. Laki-laki bisa jadi bapak rumah tangga. Ibu yang bekerja bisa. Nah mungkin ini akan mengagetkan ya, nggak siap beberapa kita mungkin akan merasa, oh enggak lah, nggak gitulah gitu ya. Tapi itulah yang terjadi. Generasi sekarang lebih kritis lagi. Bagi mereka menikah nggak masalah. Atau bahkan punya anak nggak punya juga nggak masalah gitu ya. Nah, dia masyarakat kita berubah. Dan peran gender juga akan berubah. Gitu. Kalau dulu laki-laki akan bekerja, sekarang enggak. Laki-laki perempuan kerja bareng. Bahkan ada laki-laki yang akhirnya mengalah supaya istrinya bekerja. Karena istrinya lebih kuat secara finansial dan secara profesinya, karirnya lebih oke dibanding laki-lakinya. Tidak masalah. Itu bukan sebuah hal yang kodrati. Bukan kodrati. Jadi kalau berubah, tidak sesuai satu masyarakat dengan masyarakat lain, nggak masalah. Gitu ya. Nah, jadi itu sedikit ini ya, perkenalan kecil. Apa sih bedanya seks dan gender? Kalau seks itu lebih ke kondisi biologis, kalau gender itu lebih ke penyifatan. Ya, penyifatan. Nah, saya ada kuis kecil lagi. Saya ada kuis ya. Nah, kita kuis terus malam ini. Karena yang ngajar dosen, jadi kita kuis terus ya. Nah, Bapak Ibu, di sini saya ada kuis kecil. Misalkan nih, dikatakan, laki-laki itu pemikir, perempuan itu perasa. Ini gender atau seks? Nah, adik ya. Ayo, dijawab di chat box. Ini Ini gender atau seks? Iya, betul. Kita lihat jawabannya ya. Gender, ya. G. Membuahi dan menyusui. Kalau laki-laki membuahi, perempuan menyusui. Itu gender atau seks? Iya, betul. Dapat 100 lagi. Seks, betul ya. Jadi kalau biologis itu seks. Tapi kalau penyifatan itu adalah gender.
Selanjutnya, laki-laki penis, perempuan vagina. Seks, betul sekali. Ya. Kalau laki-laki memimpin, perempuan mengasuh, gender atau seks? Yes, gender, betul. Wah, ini cerdas-cerdas ini. Memang komunitas Nine ini out of the box ya, Kak Sony ya, Kak Ana. Pilot, guru. Kalau dibilang laki-laki itu pilot, kalau perempuan guru. Ini gender atau seks? Wah, gender langsung rame ya. Betul, gender. Laki-laki maco, perempuan tuh harusnya lemah gemulai. Ini gender atau seks? Betul, gender. Karena gini, kalau Bapak Ibu lihat ya, saya rasa pasti Bapak Ibu paham atau pasti sering lihat. Pernah nggak lihat artis-artis Korea yang cowok? Waduh, itu nggak ada maco-maconya Bapak Ibu. Semuanya narinya melambai gitu. Oh gitu kayak ya, pasti pernah lihat ya video Korea ya. Artis Korea, wah itu melambainya itu. Badannya itu lentur Bapak Ibu, bener. Beda sama Ade Rai. Jauh. Ade Rai itu kan keras badannya ya. Ini masyarakat Korea laki-lakinya yang K-pop itu. Ampun ajubile badannya lentur, pakai antingnya banyak, kalah-kalah yang perempuan. Tapi lihat anak muda kita hari ini, style ganteng siapa? Apakah Ade Rai? Tidak. Yang ganteng tuh siapa? Song Joong Ki. Kim Bum. Ayo, mau apa? Beda loh, udah geser standar gantengnya. Ya, dulu yang ganteng Anjas Mara ya kan Bapak Ibu, kalau zaman-zaman Anjas Mara ya kan. Kalau sekarang siapa? Waduh, aneh-aneh deh pokoknya sekarang deh. Saya udah sampai nggak ngikutin lagi. Pokoknya standarnya udah beda. Dulu yang kita pandang ini kok udah ganteng dari mana junjungannya ya. Sekarang udah beda. Artinya apa? Cara masyarakat kita melihat gender, menafsirkan laki-laki dan perempuan, kelaki-lakian dan keperempuanan itu sudah bergeser. Dan memang itu tidak kodrati. Bukan hal yang akan dihakimi Tuhan di kekekalan gitu. Oh, kamu kok kayak K-pop sih? Wah, kamu nggak laki-laki ini, kamu nggak sejati ini, kurang maco. Kamu masuk neraka ya. Waduh, ngeri dong kalau begitu ya. Yang badannya kurus-kurus, apalagi yang buncit kayak saya ini. Waduh, itu calon-calon neraka ya. Gawat-gawat ya. Nah, itu sebuah penilaian gender, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu penilaian gender. Dan memang itu satu hal yang bersifat cair di masing-masing masyarakat, beda-beda. Ya. Nah, terus apa beda sama seksualitas? Nah, ini beda lagi nih. Apa itu seks, apa itu gender, apa itu seksualitas? Nah, kalau seksualitas itu meliputi, nih, saya kasih ininya aja ya. Saya ada kasih gambarnya sebelah kanan. Kalau mau difoto silahkan. Tapi di sebelah kiri saya kasih narasinya ya. Langsung. Seksualitas adalah seluruh keberadaan kita yang kompleks. Ya, yang kompleks dan beda satu sama lain. Mulai dari hasrat kita. Hasrat itu bukan cuma bicara hasrat seks Bapak Ibu ya. Hasrat kita untuk makan, itu pun hasrat loh. Orang kalau udah nggak suka makan ya, itu biasanya ya, ini yang tua ya, yang udah sakit di rumah sakit, udah kritis. Kalau hasrat makannya udah turun, biasa udah dekat meninggal. Udah dekat meninggal itu, udah nggak mau makan, udah lemes, ya kan terbaring di rumah sakit. Itu hasratnya turun. Hasrat makannya turun. Akhirnya benar meninggal. Nah, hasrat makan pun adalah bagian dari seksualitas kita sebenarnya. Makanya Bapak Ibu pernah lihat nggak? Atau pernah mengalami, mungkin ibu-ibu pernah ya. Kalau ibu-ibu datang bulan nih, beberapa ibu-ibu datang bulan, nafsu makannya naik. Benar nggak ibu-ibu? Coba ibu-ibu boleh saya dengar suaranya di chat box. Boleh di chat, benar nggak Bu? Kalau datang bulan itu makannya itu, waduh, lupa sama Tuhan. Lupa Tuhan. Betul ya? Ada Iya, yang mau betul. jawab? Udah. Di chat box Kak Sony. Oh, sudah ya. Soalnya mereka nggak mau dipanggil ibu-ibu, karena Giren nggak mau dipanggil Pak, mereka nggak mau dipanggil ibu, mereka mau dipanggil Cece. Oh, Cece, boleh deh. Ya udah, maafkan aku ya. Cece di sini bener kan? Nah, tadi benar bilang tuh, iya itu saya Pak, gitu ya. Nah, itu artinya apa? Nafsu makan kita pun terhubung dengan seksualitas kita loh. Terhubung dengan hormon kita loh. Beda. Kalau laki-laki, wah, all the time suka makan. Laki-laki itu. Karena hormon testosteronnya tinggi. Itu all the time. Coba suruh laki-laki makan. Nggak seneng dia. Gitu ya. Makanya kalau bapak-bapak udah ngumpul itu ya. Apalagi ada babi, ada saksang gitu ya. Wah itu. Di 2-3 orang berkumpul, disitulah kolesterol datang. Bukan Tuhan di tengah-tengah, tapi kolesterol gitu ya. Nah, itu hasrat ya. Bukan cuma hasrat, tapi relasi.
ketika kita misalnya senang berhubungan dengan seseorang, ya, bukan harus seksual ya, tidak selalu seksual. Kita suka berinteraksi dengan orang yang kita rasa nyambung gitu ya. Itu pun adalah sebuah bagian dari seksualitas. Gitu. Hormon, ya kan? Anggota tubuh udah jelas, ya kan? Itu seksualitas kita. Gender, seks atau jenis kelamin kita. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, kecintaan kita akan Allah pun itu adalah bagian dari seksualitas kita. Karena apa? Pada awal mulanya manusia itu tidak diciptakan aseksual atau tidak punya kelamin. Dia diciptakan dalam laki-laki perempuan untuk mencintai Tuhan dalam keberadaan itu. Gitu ya. Artinya apa? Ketika Tuhan ciptain manusia dengan kelamin, waktu dia katakan semua sungguh amat baik, artinya dia menghendaki kita mencintai dia secara keberadaan kita dalam makhluk seksual, sebagai makhluk seksual. Jadi Tuhan tidak menghendaki kita untuk jadi makhluk yang netral gitu ya. Artinya maksudnya ya aku menolak lah untuk aku jadi misalkan ya aku nggak mau jadi perempuan gitu misalnya ya. Aku nggak mau jadi manusia yang punya dorongan seks gitu ya. Aku mau nggak punya dorongan seks. Wah itu bahaya justru. Gitu ya. Dorongan seks itu baik asal kita bisa menjadi tuan atas dorongan seks kita. Nggak salah Bapak Ibu. Apa ya teman-teman lain. Jadi dorongan seks itu bukan satu hal yang najis. Justru dorongan seks itu hal yang kudus. Yang penting kita menjadi tuan atas dorongan seks kita, bukan menjadi hamba. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mengenalkan Sogi SC. Nah, ini untuk memahami diri kita nih, Bapak Ibu sekalian, teman-teman lain ya. Yang pertama itu SO. Dalam diri kita ada namanya sexual orientation atau orientasi seksual. Nah, orientasi seksual itu bicara soal kita tuh tertarik secara seksual dengan jenis kelamin dan gender apa. Ya tadi, kalau orang gay itu tertarik dengan jenis kelamin yang sama. Dia laki-laki, tertarik dengan jenis kelamin laki-laki. Itu namanya orientasi seksual. Kalau saya laki-laki, saya tertarik dengan jenis kelamin perempuan. Nah, itu orientasi seksual saya. Namanya heteroseksual. Ya, kalau sesama jenis namanya homoseksual. Itu orientasi seksual. Jadi kalau saya bilang orientasi seksual, itu bicara soal arah ketertarikan kita. Kedua, identitas gender. Nah, identitas gender itu bicara soal siapa sih saya? Apa sih pengalaman yang paling dominan di otak saya? Apakah pengalaman kepriaan, pengalaman keperempuanan, atau yang lain? Karena ada orang yang punya pengalaman kepriaan, keperempuanan, dan kedua-duanya, atau tidak kedua-duanya, ada yang begitu. Dan beberapa artikel jurnal penelitian ya dalam hal seksualitas dan identitas gender ini mengemukakan bahwa identitas gender ini sangat dipengaruhi ketika seseorang berada di dalam kandungan ibunya. Karena ketika otak bayi itu terbentuk, kalau misalnya ya otaknya bayi itu berjenis kelamin perempuan, tapi dia lebih terpapar dengan hormon testosteron di dalam rahim ibu misalkan, karena ternyata hormon testosteronnya lebih lebih dominan. Itu maka akan membuat otak dia itu lebih banyak testosteronnya sebagai perempuan. Makanya tidak heran dia akan berpenampilan seperti laki-laki. Ada orang bilang tomboy ya, tapi tidak selalu tomboy langsung begitu ya, nggak selalu. Tapi itu kira-kira. Sama sebaliknya, ada bayi laki-laki dalam perut ibunya, ketika lebih terpapar dengan hormon estrogen, hormon perempuan, dalam rahim itu, dia akan, nanti ketika puber, yang aktif itu hormon perempuan. Jadi makanya dia akan lebih kemayu ketimbang laki-laki pada umumnya. Jadi terkadang, kan konteks Indonesia minta untuk punya pengalaman LGBTIQ+. Nggak pernah. Hampir nggak pernah. Nggak ada yang di Indonesia saya rasa ya yang bilang begini, saya laki-laki nih ya, saya pengen jadi perempuan melambai supaya keren. Kayaknya nggak ada. Saya belum pernah temukan. Atau sebaliknya perempuan, saya mau jadi lesbi biar keren. Wah, itu dia pasti akan dihujat sama keluarga, masa sekitarnya gitu ya. Itu bukan sebuah hal yang keren di Indonesia. Jadi kalau misalnya ada anak kita atau ada saudara yang mengalami begitu, pertama kita harus berpikir bahwa dia tidak pernah meminta hal ini. Itu yang mesti jadi catatan awal kita. Pasti dia nggak pernah minta, karena di Indonesia itu saya belum pernah ketemu orang yang saya pengen keren jadi gay nggak ada kayaknya. Nah ini bisa jadi awal masuk kita, jembatan masuk kita untuk punya nurani terhadap mereka. Ya itu identitas gender ya. Bicara soal saya tuh kayaknya siapa ya gitu ya. Terus gender expression atau ekspresi gender. Bagaimana sih saya menampilkan diri? Gitu.
Beda lagi dengan karakteristik tubuh atau karakteristik seksual. Apa sih ciri morfologisnya? Ya, bentuk tubuh dan fisiologis kita, kimia dalam tubuh kita ya. Nah, ini gambarannya. Jadi dalam tubuh kita Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu ada berbagai hal yang bisa mungkin beda-beda gitu. Yang pertama itu identitas gender itu di otak, di pikiran. Siapakah saya? Ya. Kalau attraction itu lebih mengarah kepada arah ketertarikan. Saya tuh sukanya sama siapa? Orang yang tadi ya, ingat ya, identitasnya itu cisgender. Kalau saya bilang cisgender berarti dia laki-laki dan dia bertingkah seperti laki-laki. Kalau perempuan dia seperti perempuan. Nah, orang cisgender bisa punya ketertarikan homo, bisa. Bisa punya ketertarikan hetero, bisa. Sama, orang transgender, identitas gendernya, dia transgender, dia laki-laki, tapi pengalaman di otaknya, kok kayaknya saya lebih cocok perempuan ya. Nah, dia bisa punya ketertarikan terhadap lawan jenis, bisa. Jadi tidak selalu sama. Tidak selalu orang cisgender pasti heteroseksual, tidak. Ya kan? Makanya ada orang ngomong, laki-laki di gym itu tidak selalu suka perempuan, kan? Ngomong gitu kan? Yang kekar-kekar, maco-maco begitu kan, tidak selalu suka perempuan gitu. Nah, itu benar. Karena memang tidak semua orang yang kelihatannya laki-laki itu akan tertarik dengan lawan jenis. Atau yang kelihatan perempuan tertarik dengan lawan jenis. Karena itu dua hal yang berbeda. Identitas gender kita sama ketertarikan kita, identity dan attraction kita, itu dua hal yang berbeda. Dan itu juga berbeda dengan ekspresi kita. Sama kayak orang tadi, kayak saya cerita orang Korea ya, pemikiran maco ya di Indonesia itu kan kayak aderai. Tapi di Korea ekspresi maco itu ya kayak itu laki-laki Korea itu. Artinya apa? Ekspresi gender pun ya yang disebut laki-laki maco itu gimana? Itu bisa beda dengan apa yang orang pikirkan. Dan yang terakhir tentang karakteristik tubuh kita. Ya, karakteristik tubuh. Tidak semua laki-laki itu punya jakun. Dan ini seringkali orang tuh mengejek kalau laki-laki nggak punya jakun. Wah, cewek lo gitu ya. Atau misalnya perempuan yang bulunya lebat di tangan, di badan gitu ya. Wah, ganas amat nih, kayak cowok nih gitu ya. Itu sebenarnya adalah pemikiran masyarakat kita yang udah terkotak tadi. Oh, kalau perempuan harusnya mulus, jangan berbulu. Oh, kalau laki-laki berjakun. Faktanya tidak demikian. Nggak demikian faktanya. Laki-laki bisa tidak berjakun, perempuan bisa berbulu banyak. Dan itu sebuah hal yang natural. Nah, inilah yang perlu kita mungkin robak dari pemikiran kita. Kita punya stereotip, anggapan-anggapan awal yang sebenarnya itu lahir dari pemikiran masyarakat sebelumnya yang belum tentu benar. Bisa ada kebenaran tapi belum tentu benar. Nah, kita belajar sama-sama kayak di sini ya, teman-teman ya. Nah, itu soal karakteristik seks ya, karakteristik diri. Nah, saya akan masuk ke bagian ketiga tentang non-heteronormativitas. Nah, saya akan mulai mengerucut ya. Tapi sebelumnya tadi udah panas ya otak kita ya. Udah panas belum? Panas ya. Banyak istilah-istilah baru ya. Nah, nanti silahkan. Nanti kalau mau diminta slide-nya dibaca lagi boleh. Ya. Nah, kita mau lihat dalam Alkitab. Apakah tadi ya menjawab pertanyaan, apakah mungkin bagi orang yang LGBTIQ+ itu punya peluang dalam keselamatan? Nah, kita mau lihat dulu makanya. Apakah dalam Alkitab ada orang-orang yang non-hetero itu masuk dalam proses keselamatan? Jawabannya ada. Ada. Yaitu Sida-Sida dari Ethiopia. Sida-Sida dari Ethiopia itu orang yang dikebiri. Orang yang dikebiri. Dia tidak melakukan hubungan seksual dengan perempuan. Yang adalah, kalau kita sebut hari ini ya, dia juga masuk kelompok LGBTIQ+. Dalam bagian yang namanya aseksual. Aseksual. Spektrum aseksual. Nah, ini ada satu foto. Ini bukan Sida-Sida dari Ethiopia ya Bapak Ibu ya. Teman-teman ya, nggak ada fotonya Sida-Sida dari Ethiopia. Belum zamannya kamera gitu. Tapi ini foto Sida-Sida atau orang kebiri dari China. Jadi kan dulu China kekaisarannya kan ada harem ya. Harem itu tempat gundik-gundik raja, tempatnya ratu dan anak-anak perempuannya di situ ya. Nah, supaya menjaga tidak ada pelecehan seksual terhadap ratu dan gundik-gundik raja tersebut, laki-laki yang menjaga harem itu harus dikebiri, dipotong. Maaf, dikebiri penis
Penisnya sebagian besar, ya, cuma sisa dikit untuk kencing, dan testikelnya itu habis, testisnya habis. Waktu saya lihat foto ini saya agak ngilu sebenarnya. Karena saya bayangin saya sebagai laki-laki hilang begitu, aduh kayaknya lemes juga ini kaki gitu ya. Agak ngeri juga saya lihat foto ini tuh, waktu saya masukin, aduh kok gini amat zaman dulu ya. Kenapa si Raja nggak taruh kepercayaan aja atau taruh apa kayak jaminan ijazah kayak ya. Kok pakai potong-potong begini ya. Agak ngeri ya Kak Sony ya. Aduh, saya bilang kenapa begitu ya. Tapi apa yang Sida Ethiopia alami itu, dia adalah satu apa ya, satu bukti bahwa Tuhan juga peduli dengan teman-teman LGBTIQ. Harus jujur, Tuhan itu peduli. Meskipun Sida itu tidak homoseks ya, beda ya. Dia itu aseksual, dia malah tidak tertarik lagi dengan laki-laki dan perempuan, nggak punya ketertarikan lagi. Tapi dia masuk dalam spektrum LGBTIQ+. Masuk, dia kelompok aseksual. Dan dia, kalau mau dibilang ya, nanti saya akan ulas di belakang, dia itu seharusnya tidak boleh jadi jemaat Tuhan. Tidak boleh. Itu dilarang oleh Taurat. Dilarang. Nanti kita akan bedah ya. Nah, bukan cuma dalam Alkitab, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, ternyata dalam Yudaisme, dalam Talmud, itu ada juga pengakuan bahwa di zaman itu ada orang-orang yang tidak selalu laki-laki kelihatan laki-laki gitu. Tapi ada yang beda. Misalkan ya, ada paling tidak di dalam Talmud ada 6 gender yang disebut. Ingat tadi gender itu tidak terberi. Itu sangat sifatnya itu kultural ya. Nah, di Yudaisme mereka itu melihat ada 6 gender. Yang pertama namanya zakar. Zakar itu laki-laki jelas. Yang kedua perempuan. Perempuan juga jelas lah saya kira ya, nekeva. Yang ketiga ada namanya androgynos. Androgynos ini di Talmud. Nanti bisa dicek. Saya akan kasih linknya kalau Bapak Ibu mau. Teman-teman mau, saya akan kasih link untuk membaca. Tapi ya tulisannya Ibrani gitu ya. Ada sih Inggrisnya. Bisa dibaca nanti kalau mau saya bisa kasih link. Nah, androgynos itu seorang yang memiliki karakteristik seksual laki-laki. Jadi tubuhnya laki-laki, punya penis dan bisa mengeluarkan mani. Tapi juga sekaligus dia punya karakteristik atau diyakini perempuan. Gitu. Ketika terlahir masa pentahiran, ibunya selama anak perempuan, ya, tidak menikahi janda kerabatnya, tidak memperoleh warisan. Jadi dia tuh nggak boleh dapat warisan, dan juga nggak boleh menikahi janda kerabat. Ya, nah, itu androgynos. Jadi punya dua karakteristik seksual secara bersamaan. Terus habis itu ada namanya tumtum. Nah, tumtum. Diyakini ini anaknya si Yakub namanya Dina. Nah, menurut Talmud si Dina ini tumtum. Kenapa? Karena karakteristik seksualnya tidak tetap atau bisa berubah. Konon kata Talmud Yahudi. Konon ya, ini cerita Yahudi ya. Tapi ya kita nggak tahu kebenarannya gimana ya. Ini Talmud Yahudi ngomong begini. Dina itu harusnya laki-laki. Dina itu harusnya laki-laki. Tapi karena Yakub minta supaya ada anak perempuan, maka ketika si Dina itu dilahirkan, dia berubah jadi perempuan. Nah, jadi itulah kenapa Talmud Yahudi menafsir bahwa Dina ini tumtum namanya. Tumtum. Gitu. Kalau di zaman hari ini mungkin bisa dibilang dia seperti transseksual, tapi Tuhan yang ngubahin langsung. Sebelum dia keluar dari rahim ibunya, Tuhan ubahin. Kayak gitulah kira-kira. Terus ada yang lain namanya Ailonit. Ailonit itu lahir sebagai perempuan, tapi ketika pubertas, dia jadi seperti pria. Nah, orang Yahudi dalam Talmud bilangnya orang-orang ini Ailonit. Dan ada yang terakhir namanya Salis. Salis itu kebalikannya. Lahir sebagai pria, tapi menjadi seperti perempuan ketika dia pubertas. Nah, jadi dalam Yudaisme sendiri pun tidak hanya mengenal 2, laki-laki atau perempuan, tapi ada 6. Ada androgynos, ada tumtum, ada ailonit, ada salis. Nah, gimana Pak dengan ini, Kak Gren? Dengan kejadian 1 itu Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan saja, toh. Nah, harus ingat bahwa tadi ya saya bilang ya, gender itu berkembang. Talmud itu adalah perkembangan tafsir Yahudi pada masa bait suci kedua. Nah, ketika kitab Kejadian itu ditulis, itu pra-monarki pertama bahkan, pra-monarki sebelum zamannya Daud. Gitu. Nah, makanya ada perbedaan cara memandang gender. Di Kejadian 1 dipandang laki-laki perempuan, tapi di Talmud ternyata ada perkembangan. Dalam masyarakat Yahudi ada tafsir-tafsir seperti tum gitu ya. Tum-tum, Dina. Dina itu tum-tum katanya. Mereka melihat Dina ini diubah oleh Tuhan.
Nah, dan secara kultural mereka merasa, oh Dina ini sebenarnya laki-laki, tapi Tuhan ubah jadi perempuan. Nah, tadi saya bilang ya, ini sebuah hal yang sifatnya kultural kalau gender. Sama kayak di Indonesia, ada nggak kayak begitu? Kan seringkali orang bilang ya, gender itu itu dari barat, produk barat gitu ya. Enggak juga. Ternyata kalau kita lihat di di suku Bugis tradisional dulu, ada 5 gender. Ada 5 gender. Ada Orowane laki-laki, ada Makunrai perempuan, ada Calabai laki-laki yang menyerupai perempuan. Lihat dia make up-nya pakai baju cewek ya. Dia laki-laki tapi dia pakai make up perempuan. Dia ada juga Calalai, perempuan yang menyerupai laki-laki. Dan juga ada Bisu. Dia bukan laki-laki, bukan perempuan. Dia seorang pendeta Bugis ya, pendeta dari suku Bugis, artinya pemimpin agama suku Bugis yang dalam ritualnya dia itu sangat aktif gitu ya. Sangat aktif untuk memimpin ritual atau upacara keagamaan. Gitu. Nah, bisa dilihat ternyata dalam Indonesia sendiri pun ini sebelum penjajahan ya sudah ada begini. Ini bukan produk barat, tapi di Indonesia pun sudah ada fakta diversitas gender atau keragaman dalam menafsir bagaimana sih perempuan, bagaimana sih laki-laki menyerupai perempuan dan sebelahnya. Jadi memang sudah ada semacam pemikiran bahwa gender itu tidak selalu laki-laki itu harusnya kayak Aderai begitu contohnya. Enggak gitu. Bukan hanya hari ini di K-pop gitu ya, pemahaman tentang laki-laki bergeser. Tapi sebenarnya sejak zaman dulu juga sudah ada. Coba. Nah, kemudian, jadi adakah ruang bagi LGBT dalam kerajaan surga? Saya mau balik ke kisah Sida di Ethiopia. Dari Ethiopia, di kisah para rasul pasal 8. Orang yang dikebiri buah pelirnya, dia ini aseksual, alias masuk dalam kelompok LGBTIQ. Sebenarnya, kalau teman-teman perhatikan dengan serius di Alkitab, ada larangan keras bagi orang yang kemaluannya tidak utuh untuk masuk jemaat Allah. Ini bukan jadi imam loh ya. Bukan imam, tapi bahkan jemaat pun tidak boleh. Nggak boleh masuk jemaat Tuhan. Ayatnya di mana? Ayatnya di Ulangan 23 ayat 1. Orang yang hancur buah pelirnya, atau yang terpotong kemaluannya, Sida itu, janganlah masuk jemaah Tuhan. Bahkan jadi orang yang beribadah kepada Yahweh pun tidak boleh hari itu. Tapi, lalu mengapa? Kemudian di kisah para rasul 8, ayat 27-40, Sida dari Ethiopia itu dicari oleh Roh Kudus. Filipus diutus khusus ke situ buat membaptis dia. Gak ada jawaban lain selain Tuhan bukanlah sosok yang melihat fisik. Kalau di zaman Ulangan itu karena konteksnya itu hari itu mereka kan orang Israel ini harus dijauhkan dari praktik-praktik kafir kan ya. Karena hari-hari itu yang hancur buah pelirnya atau terpotong kemaluannya itu orang-orang dengan praktik kafir. Nah, makanya Tuhan mungkin memberikan tuntunan dengan tegas, jangan, udah, nanti kamu terpengaruh. Tapi sebenarnya bukan itu isi hati Tuhan. Bukan itu isi hatinya. Isi hatinya semua orang harus bisa menyembah Tuhan. Harus bisa kembali pada Tuhan. Karena Tuhan melihat kesungguhan hati dan perbuatan yang adil benar. Maka jawabannya, kalau ditanya, apakah ada ruang bagi LGBT? Saya mau jawab, semua orang yang ditebus Yesus. Siapa itu ditebus Yesus? Apakah hanya orang Kristen? Apakah hanya orang cisgender yang heteroseksual? Alkitab bilang, Yesus mati untuk seluruh dunia. Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Bukan dosa orang tertentu saja dengan jenis kelamin tertentu. Tidak. Dengan gender tertentu. Dengan orientasi seksual tertentu. Tidak. Seluruh dunia dia tembus. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama. Setiap orang ditebus Yesus dan berjuang serupa dengannya. Nah, ini kata kunci penting. Kalau kita mau berjuang serupa dengan Yesus, teman-teman LGBT mau berjuang untuk jadi serupa dengan Yesus, hidup benar, melakukan yang adil, punya kesungguhan hati nyari Tuhan, punya kesungguhan hati buat nolong orang lain, punya ketulusan buat nyembah Tuhan, nggak mengingini apapun selain Tuhan, punya perilaku hidup yang kudus, yang benar, yang adil. Mereka juga punya peluang yang sama dalam hidup kekal. Mereka punya peluang yang sama. Karena pengadilan Tuhan bukan didasarkan pada tubuh orang, tapi pada
perbuatannya, pada sikap hatinya, itu yang Tuhan akan nilai di akhir zaman. Jadi bagaimana sikap kita? Pertama, kalau Tuhan terima mereka, siapa kita nggak terima mereka? Siapa kita nggak mau terima mereka? Siapa kita berani tolak mereka? Maka terlebih dahulu buang peradugan negatif. Jangan mikir, wah kalau saya temenan sama orang gay, nanti saya ketularan gay lagi. Aduh, kalau saya temenan sama waria, nanti saya ketularan waria lagi. Teman-teman, saya temenan sama gay, saya biseksual, sama waria. Yang ada, saya tidak pernah jadi gay, di waria. Saya makin semangat mengasihi istri saya. Percayalah itu. Buktinya ada satu tuh anak. Saya nggak bohong deh. Itu ada bukti satu. Kalau saya nggak ada bukti satu, teman-teman bisa bilang saya bohong. Itu bukti satu tuh, ada hadiahnya tuh. Keluar dari perut istri saya. Boleh dicek DNA-nya kalau teman-teman mau bayarin saya tes DNA. Itu benar murni dari saya. Saya tenang sama mereka. Dan tahu apa yang membuat saya bahagia? Saya suka cita. Mereka ngomong apa? Baru kali ini saya ketemu pendeta yang mau dengar kita dari dekat. Mau dengar doang loh. Saya tuh cuma mendengar. Bahkan mendengar pun bagi mereka itu sangat mewah dan sangat mahal karena jarang orang mau mendengar mereka. Yang mereka dapat selalu peradugan negatif terlebih dahulu. Bukan mendengar. Bukan mau coba untuk kamu gimana hari ini. Kamu ada masalah nggak? Ada sakit nggak? Sehat nggak? Nggak ada yang mau dengerin mereka. Mereka cerita ke saya baru ketemu kali ini. Saya dengar tuh. Mereka ngomong, saya baru ketemu kali ini. Bisa ada pendeta mau dengar saya. Waduh, saya bilang Tuhan, makasih banyak. Mungkin sebagian orang menyalahpahami saya. Wah, ini kok Grand sekarang temenan sama gay sih. Apaan sih ngurusin gay, ngurusin waria. Tapi entah ya teman-temannya, kalau saya boleh curcol di sini, boleh curcol sedikit. Nggak tahu kok panggilan Tuhan kuat banget ke sana. Saya nggak tahu loh. Aneh. Saya nggak ngerti loh. Makin saya rasa, Tuhan, saya mau normal-normal aja deh panggilan saya. Saya mau khotbah, saya mau bangun komsel aja. Istilah saya, ya udahlah lurus-lurus aja lah, nggak usah aneh-aneh. Tapi Tuhan malah perjumpaan saya dengan banyak teman-teman seperti itu. Entah apa yang mau Tuhan rancangin. Tapi di situ saya membaca. Tuhan mau kasih nurani kecil gereja ke mereka. Lewat hidup saya. Maka saya dedikasiin, saya belajar. Saya sungguh-sungguh belajar. Supaya saya bisa jangkau mereka. Nah, oleh karena itu, buang praduga negatif kita. Kita nggak pernah bisa dekat dengan orang mendengar mereka kalau praduga kita udah negatif. Udah buruk sangka, negatif thinking dulu, udah pasti nggak bisa. Yang kedua, hidupkan mata dan hati kita yang penuh belas kasih Kristus. Bukan mata dan hati yang syarat kebencian, kejijian, penghakiman. Ini hanya akan memisahkan kita dengan mereka. Lihat ada gambar di sebelah kanan ini. Saya kasih gambar ini, saya searching di internet. Saya mau nangis waktu lihat gambar ini. Hati saya tersentuh. Aduh, kok kadang-kadang kita yang domba yang putih-putih begitu ya, yang heteroseksual gitu ya. Kita ngumpul sama teman-teman kita yang begitu doang. Tapi kita lihat mata domba-domba itu, lihat ke arah yang domba pelangi itu gimana? Sinis matanya. Sinis matanya. Tapi Yesus lihat dia dengan mata yang penuh belas kasihan. Kadang-kadang mata dan hati kita itu bukan mata Kristus, tapi matanya Grand yang udah terpengaruh sama praduga negatif. Yuk kita ganti mata dan hati kita. Kenali mereka dengan mendengarkan pengalaman mereka. Yuk kita kenali mereka. Untuk kita bisa menjangkau, menyentuh hati mereka, membawa mereka pada Tuhan. Nggak bisa jalan lain dengan kita punya hubungan sama mereka. Kita tidak akan pernah bisa mengubah orang sebelum kita memenangkan hatinya. Nggak bisa. Menangin hati dulu. Dengan menangin hati baru kita bisa bawa ke Tuhan. Karena kalau enggak pasti susah. Yang terakhir, setelah mendengar, minta pimpinan Tuhan. Dan orang yang berpengalaman untuk mendampingi mereka. Kalau itu bagian kita. Kalau bukan bagian kita, ya udah jangan kita lakuin. Tapi kalau itu bagian kita, minta pimpinan Tuhan. Bagaimana Tuhan, aku memimpin dia. Tanya sama orang yang punya pengalaman. Yuk ngobrol, bagi isi hati. Supaya kita bisa saling bertukar informasi. Kira-kira itu bisa saya sampaikan, Kak Sony dan teman-teman. Kurang lebihnya nanti kita bahas di tanya jawab. Kak Gren, ini mumpung belum jauh, ini ada pertanyaan satu aja dulu ya. Ini dari Faith ini, tadi dia masih belum bisa terlalu membedakan seks dan gender. Jika orang transgender
dengan definisi gender yaitu peran atau cara hidup yang ditentukan masyarakat, berubah dari laki ke perempuan, kenapa juga dia melakukan operasi seks? Bukankah membuktikan bahwa seks dan gender berkaitan? Jika transgender, bukankah tinggal hanya melakukan kebalikan dari norma yang berlaku? Jadi tidak perlu transseksual juga. Gimana itu kok, Grand? Tadi gini ya, dalam arti saya tidak berhubungan itu bukan artinya tidak ada hubungan sama sekali. Betul ada hubungan. Harus diakui ada hubungan pasti. Memang terbukti ada hubungan dengan begini. Misalkan nih, teman-teman yang transgender ya. Misal dia badannya laki-laki, tapi pengalamannya atau otaknya perempuan. Nah, ketika dalam satu titik misalkan ya, dia benar-benar merasa tidak nyaman lagi dengan tubuhnya dia. Karena di otaknya dia nih, saya ini perempuan, tapi pas dilihat tuh penis gitu. Dia tuh nggak nyaman dengan hal itu. Nah, itu membuat dia seringkali depresi, ya, tertekan gitu. Nah, akhirnya tidak heran beberapa teman-teman yang transgender yang punya privilege ya. Satu punya uang, karena operasi itu nggak murah. Mereka punya uang. Yang kedua, dia punya akses itu. Biasanya ini yang luar negeri ya. Kalau di Indonesia kayaknya belum ada atau jarang sekali. Yang ketiga, dia dapat dukungan dari keluarganya. Biasanya kalau orang punya 3 ini, dia akan melakukan operasi penggantian kelamin. Karena itu satu tekanan batin buat dia. Dalam otak dia itu dia perempuan, tapi yang dia lihat penis. Atau sebaliknya, dia itu di otaknya itu laki-laki, tapi di badannya dia lihat itu vagina. Nah, saya pernah di DM, di direct message ya, di chat lah gitu ya, di japri sama satu anak usia kalau nggak 17-18 gitu ya. Dia mengidentifikasi dirinya sebagai gender fluid. Dia ngomong dia gender fluid. Saya tanya, dia kan perempuan nih, di tampilan gambarnya dia perempuan. Gimana kamu bisa sampai mendefinisikan diri kamu gender fluid? Gender fluid itu artinya dia kadang-kadang bisa merasa laki-laki, kadang-kadang bisa merasa perempuan. Jadi kayak di pikiran dia tuh seringkali kayak berubah-ubah begitu gitu loh. Saya bilang, gimana contoh pengalamannya? Nah, dia cerita. Jadi perempuan ini, ya, anak perempuan ini, kadang-kadang ya, dalam keberadaannya sebagai perempuan, tubuh perempuan, itu dia ada momen sangat membenci payudaranya. Waduh, dia benci banget sama payudaranya. Jadi ketika dia lagi misalnya ya, dia disuruh mamanya pakai dress, karena kan harus ke acara formal kali ya, saya nggak ngerti itu, dia bilang acara apa gitu. Harus acara formal pakai dress kan. Waduh, dia benci banget. Dia ikat dadanya pakai kemben atau apa ya? Kemben ya? Oh benar ya. Dia ikat kenceng-kenceng supaya rata payudaranya. Tapi di hari yang lain, dia bisa ngerasa sayang banget sama payudaranya. Ih bagus ya. Dia lihat di kaca, dia ngaca. Ih bagus ya payudaranya. Nah, ini satu hal yang menurut aku, oke. Ini apa ya? Nah, ini setelah dipelajari, setelah saya cari tahu, ini namanya gender dysphoria. Gender dysphoria itu sebuah sebuah bentrokan pengalaman lah, bahasa gampangnya, bentrokan. Jadi dari hormon di otaknya ini, pengalaman gendernya itu fluid gitu loh. Bisa dengan gampang berubah. Kalau kita kan, ya gue laki-laki nih, saya laki-laki, ya udah saya laki-laki gitu loh. Saya akan pakai baju laki-laki, celana laki-laki misalnya gitu ya. Udah nerima gitu. Tapi dia tuh enggak, dia bisa begitu. Dan ini pengalaman yang menurut saya harus ditangani secara kasuistik. Nah, balik ke pertanyaan tadi. Kenapa mereka harus operasi kelamin? Karena bagi mereka itu stressful. Menekan gitu. Lihat tubuh mereka, aduh, kok ngapain ya saya pakai tubuh begini ya? Nah, jadi akhirnya mereka yang punya privilege tadi, punya uang, punya akses, dan punya dukungan, itu mereka operasi. Supaya apa? Untuk menyatukan identitas mereka. Jadi akhirnya bisa sama nih antara identitas gender dan karakteristik seksual yang dia mau. Dia pengennya dia kayak perempuan, oke diubah perempuan. Gitu mungkin ya. Jadi memang alasannya itu lebih kepada alasan kenyamanan pribadi. Kenyamanan pribadi kalau saya temuin ya. Itu. Berarti kesimpulannya ada kaitan ya antara gender dan seks itu tadi ya berarti ya. Betul, ada kaitan. Ada kaitan. Tapi ya. Tidak selalu, misalnya gini, orang cisgender pasti heteroseksual, belum tentu. Kadang-kadang belum tentu bisa melakukan itu ya. Oh iya. Orang yang cisgender bisa juga homoseksual. Iya.
Kadang-kadang gitu ada kombinasinya begitu dia. Oke. Thank you, kok keren. Oke, ini ada yang sudah raise hand, Kak Joan Toping ini. Iya. Oke, baik. Saya ingin bertanya juga berkomentar juga tentang topik ini sebab saya juga sedikit banyak mencari dan mempelajari topik ini. Kalau sida-sida itu kan Kak, alat kelaminnya itu dipotong di luar keinginan dia. Jadi biasanya bukan karena keinginan dia tentu saja. Jadi mungkin memang kalau kita melihat sida-sida diselamatkan Tuhan, iya, karena memang dia tidak punya tidak ada keinginan dari dia untuk melawan ini dia. Tapi pertanyaan saya adalah dengan melihat gambar yang ilustrasi yang ditampilkan itu gambar seekor domba yang berpelangi dan makan dengan Tuhan Yesus. Apakah itu arti LGBT juga diselamatkan? Sedangkan setahu saya di Injil Ulangan Deuteronomi dikatakan oleh Musa untuk tidak melakukan hal itu. Jadi perempuan tidak boleh berpura-pura sebagai laki-laki dan laki-laki tidak boleh berpura-pura sebagai perempuan sebab Tuhan tidak suka hal seperti itu. Juga ada satu lagi di Injil yang di Roma. Di Roma di Perjanjian Baru maksud saya, itu ada perkataan dari Paulus yang juga melarang untuk setiap orang memiliki keinginan seks yang berbeda begitu Kak. Kalau nggak salah di Roman 1 ya. Roman 1 kalau saya nggak salah. Bagaimana kira-kira pendapatnya Kak? Maksudnya kita memang harus baik dengan semua orang ya, kita menerima, tidak boleh berpikiran negatif dan sebagainya. Tapi bukankah kita juga harus selalu juga mendoakan mereka agar mereka bisa kembali normal mungkin, atau bagaimana ya bagusnya ya Kak? Terima kasih. Baik. Yang pertama soal kitab Roma. Kitab Roma itu yang dikondem atau yang dikutuk adalah kekejian seksualnya yang berangkat dari praktik penyembahan berhala. Karena mereka menyembah berhala, akhirnya mereka itu melakukan kekejian seksual itu ya, meninggalkan dengan istrinya, dengan suaminya gitu kan. Nah, yang dikutuk adalah kekejian seksual itu ya. Nah, sedangkan LGBT sendiri tidak semuanya itu tadi saya bilang melakukan hubungan seksual dan homoseksual, tidak semua gitu. Jadi gini loh istilahnya ya, LGBT itu sebuah pengalaman yang orang tidak bisa tolak. Nah ini satu hal yang sama juga dengan tadi kalau sida-sida misalnya Kak Joan bilang itu tidak bisa ditolak, ini juga sama. Orang di Indonesia khususnya, saya ngomong konteks Indonesia, rata-rata kalau orang tiba-tiba nih anak ya tadi ya, dia merasa dia bukan perempuan misalnya tadi saya cerita. Nah, pertanyaan saya, mungkinkah anak yang lahir dalam konteks Indonesia yang begitu ketat begini ya, akan mencoba untuk, saya mau keren-kerenan, coba tampil beda gitu. Kayaknya agak sulit gitu, Kak. Kayak orang, ya ini pengalaman, ini riset saya, ini hasil penelitian saya, ini yang lebih dekat nih. Saya kan wawancara teman-teman biseksual. Dari 5 pengalaman teman saya itu, 5-5-nya. Itu saya ada pertanyaan begini. Ini kamu kalau bisa nggak begini, kamu pilih nggak begini nggak sih misalnya ya? Kalau bisa milih nih. Mereka jawab, dari 5 itu mereka semua 5 orang. Mereka bilang gini, kalau bisa sih kita nggak mau. Karena ini nyusahin kita. Di tengah masyarakat kita jadi susah kayak begini. Kita nggak pernah minta kita bisa tertarik sama laki-laki sama perempuan. Bisa double ketertarikannya begitu. Nggak tahu Tuhan kok tiba-tiba kasih saya begini. Nah dia kaitin ke Tuhan tuh. Kan saya nggak pernah minta, tapi kok Tuhan kasih saya begini. Wah di otak saya begini. Kalau dia nggak pernah minta, berarti itu sesuatu yang terberi. Apapun faktornya ya, saya nggak tahu ya. Faktornya entah karena dari rahim ibunya, atau karena pernah mengalami pelecehan seksual, atau mengalami hal lain. Oke, intinya dia tidak pernah minta itu. Apapun penyebabnya ya, intinya kan dia nggak pernah minta itu. Nah, tapi yang saya pikirkan adalah begini Kak Joan. Kalau itu terberi dari Tuhan, dengan apapun cara faktornya itu terberi, itu berarti di ayat yang sama di Roma 8 ayat 28, kita bisa amini itu juga untuk mereka. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bahkan ketika mereka punya ketertarikan itu pun, ya, itu juga sebuah istilahnya ya, salib Tuhan yang dikasih ke mereka. Yang kita mungkin nggak miliki salib itu. Mereka punya pergumulan khusus yang Tuhan percayakan karena mereka Tuhan pandang mampu. Mereka Tuhan pandang spesial. Kamu bisa mikul salib ini. Demi namaku.
Nah, tapi yang penting tadi itu kuncinya. Jangan mereka tadi ya masuk dalam kekejian seksual. Jangan sampai masuk ke situ. Tapi selagi mereka hidup benar, mereka hidup dalam kekudusan, tidak ada masalahnya. Mereka tetap diselamatkan Tuhan. Nah, masalah soal penampilan laki-laki yang kayak perempuan kayak laki-laki. Kalau saya berpikir, kalau kita mau berpikir sedikit kritis nih, apa sih yang disebut laki-laki? Itu pun gak ada gambaran totok loh. Kayak tadi kita bilang ya, kayak di Korea laki-laki itu begini, di Indonesia begini, di suku lain begitu. Artinya penampilan sebagai laki-laki pun, keberadaan sebagai laki-laki, itu pun masing-masing wilayah beda. Dan apakah karena perbedaan ini Tuhan akhirnya tidak menyelamatkan seseorang? Nah, ini menjadi perlu pertimbangan serius. Saya pun tidak bisa kasih saya tidak bisa kasih jawaban final Kak Joan. Karena ya dia punya jawaban tetap punya Tuhan. Tapi kalau saya dengan nurani berteologi saya hari ini, saya rasa Tuhan nggak akan buang orang yang punya hati baik ke orang lain, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dibuang ke api kekal. Kayaknya nggak mungkin. Itu pandangan saya Kak Joan. Mohon maaf kalau misalnya ada yang mungkin sulit diterima. Makasih. Saya tambahin ya, apa namanya, silakan, Glenn. Jadi yang dimaksud kekejian itu adalah begini, Joan. Jadi ketika ada eksekusi, jadi as long tidak melakukan. Jadi ada orang-orang yang dilahirkan memang punya kecenderungan untuk mencintai sejenis atau ngomong aja LGBTQI++ tadi itu. Tetapi ada orang punya kecenderungan. Nah, sama seperti laki-laki kalau dikatakan Tuhan Yesus ngomong gini nih. Ya, jika engkau melihat wanita, Yesus lagi ngomong sama laki-laki, ya, dan mengingininya, ya berarti mengingininya itu tergeraklah syahwatmu gitu loh ya. Terjadinya di mana? Melakukan hubungan seksual? Belum. Melakukan hubungan badan? Belum. Tetapi melakukan hubungan seksual di mana? Di pikiran. Tergeraklah syahwatmu itu ereksi. Ya. Nah, itu sudah terjadi perzinahan. Perzinahannya di mana? Di pikiran. Ya, di pikiran dengan di hati. Nah, itu lebih berat lagi kalau sudah eksekusi. Nah, itu loh kekejiannya. Nah, kalau orang-orang dilahirkan dengan itu, dia punya kecenderungan. Saya punya teman yang seperti itu, punya kecenderungan untuk mencintai sesamanya gitu loh. Tetapi karena dia udah kenal kebenaran, dia menjauhkan sekali yang namanya apa? Tergerak syahwatnya di sini. Jadi dia jaga pikirannya, itu hidup kudusnya. Dan dia tidak mau sampai terjadi eksekusinya, ya, melakukan hubungan seksual. Walaupun ada istilah, waktu saya melayani mereka, ada istilah cruising, mencari pasangan. Mereka cruising saja tidak, apalagi berpikir untuk berpikir dengan melakukan hubungan seksual. Karena yang paling parah kan di sini, yang ada di pikiran. Banyak di antara kita yang tidak pernah melakukan hubungan seksual ya dengan heteroseksual, tetapi kita sendiri berpikir, kita lihat film dan kita berpikir di sini. Nah, tanya orang-orang yang semacam ini apakah masuk surga atau tidak? Nah, seperti itu. Kalau saya berhentinya di ada eksekusinya atau enggak. Eksekusi itu jangan melakukan hubungan seksual loh ya. Ada persebadanan, tetapi hubungan seksualnya juga terjadi di mana? Di pikiran. Itu saja. Makasih banyak Kak Sony. Makasih. Kak Gren tadi kan ayatnya itu kan yang di Roma kan tentang seksual, dan Kak Gren sudah jawab kan, pokoknya jangan melakukan perzinahan gitu ya. Ya. Perzinahan. Nah, perzinahan itu kan bukan cuma laki sama laki, tapi laki dan perempuan juga bisa jadi perzinahan kalau di luar pernikahan kan ya. Betul. Jadi kalau laki sama laki berhubungan itu kan berarti perzinahan, dan Tuhan tidak mengizinkan perzinahan karena kekristenan hanya mengizinkan pernikahan itu laki-laki dan perempuan, dan hanya satu laki satu perempuan. Nah, jadi mungkin yang di kitab Roma sudah terjawab ya, Joan ya. Nah, pertanyaan Joan sekarang yang tadi yang di Ulangan itu. Nah, yang ayat yang ini, seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan. Sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu kan maksudnya suatu hal yang menjijikan ya, bukan kekejian dalam arti jahat gitu ya. Betul. Nah, kalau kita lihat sekarang ya Kak Gren ya, kan yang namanya baju itu rancu ya. Iya betul. Kalau misalnya lihat di Fashion Week gitu kan ada perempuan pakai jas juga. Ya, sekarang ke kampus aja kan perempuan pakai celana panjang semua. Nah, apakah ini berhubungan dengan budaya, Kak Gren?
Iya, betul sekali, Maaf Kak, Kak. saya potong sebentar Kak Ana. Kalau Oh bahasa iya, Inggris silakan. berbeda dengan arti yang di bahasa Indonesia kita gitu. Oh Di ya. bahasa Inggris ini pretend, bukan soal berpakaian kayaknya ya. Pretend to be man. Dia nggak ngomong mengenai berpakaian, mau pakai laki panjang atau lengan celana panjang atau tidak. Kayaknya arti dalam bahasa Indonesia kita mungkin yang terlalu terlalu simpel mungkin. memang kalau strict di ulangan sih pakaiannya sih, Kak. Kalau di Iya, ulangan, saya baca buku bahasa Inggris yang pas depan saya buka Deuteronomy. coba boleh 22. dibacain, Kak, Inggrisnya. Saya bacain ya. Women must not pretend to be men, and men must not pretend to be women. The Lord your God is disgusted with people who do that. Oh, oke. Oke. Nah, ini harus dipahami dalam konteks budaya hari itu. Jadi gini, pada hari itu di Timur Dekat kuno ada praktik penyembahan berhala yang mengharuskan para imamnya atau para pengikutnya untuk menyeberang gitu ya, menyeberang ya. Nah, istilahnya itu ya tadilah laki-laki pretend jadi woman dan woman pretend jadi laki-laki. Nah, ini dilarang kenapa? Karena alasannya itu merupakan suatu ritus berhala. Ritus penyembahan berhala. Nah, makanya tadi di Indonesia sebenarnya juga nggak salah amat kalau soal pakaian, karena hari itu kan pakaian menentukan gender sebenarnya. Kalau orang dihitung pretendnya apa enggak, pada hari itu kan dihitungnya itu bukan ke kayak hari ini sekritis ini. Dia tuh dilihat ke bajunya doang memang pada hari itu. Jadi hari itu kalau ayat ini ya, di ulangan 22 ini, pretendnya ini dalam rangka atau motivasinya itu untuk melakukan praktik berhala. Nah, ini akan sangat berbeda dengan apa yang teman-teman gender, misalnya ya, gender dysphoria tadi itu, yang kayak tadi teman-teman yang saya cerita, dia nge-DM saya gitu ya. Yang dia alami itu satu permasalahan psikis yang dia sendiri nggak pernah minta. Nah, ini mungkin kasus berbeda, Kak. Jadi konteks di ayat 22, ulangan 22 itu lebih mengarah kepada pretending dalam konteks ritus berhala, dan itu makanya ditentang oleh Tuhan konteks hari itu. Karena kan Alkitab ini kan juga ada konteksnya hari itu ya. Nah, maka kalau untuk kasus orang yang pretending karena permasalahan psikis, permasalahan jiwa ya. Nah, ini mungkin perbedaan, Kak. Ini perbedaan kasus dalam ukurannya gitu ya. Istilahnya penilaian kita harus berbeda karena ayat ulangan 22 itu tidak untuk mereka yang mengalami permasalahan psikologis. Gitu. Betul, itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Saya cek di itu Ibrani 3627 Kelly justru tidak menemukan kata pretend. Bahasa aslinya dari kitab Ibrani, serial numbernya 3627 Kelly, seorang perempuan janganlah memakai. Jadi dalam bahasa ininya, dalam bahasa Ibraninya justru Kelly. Ya, itu kata-katanya memakai. Jadi kalau yang dikatakan Grand tadi, saya cek nih, silakan bisa dicek juga namanya kata-kata Ibraninya. Tapi dalam format kejadian perkara pada saat itu memang ada permasalahan yang seperti yang disampaikan di Grand. Tetapi kalau kita melihat kata-kata Kelly dan saya lihat kalah asal katanya. Jadi kalau diterjemahkan langsung, saya pakai terjemahan aslinya, munculnya persis seperti ulangan. Demikian. Ya, makasih Kak Son. Kak Gren, ini ada pertanyaan di YouTube ini. Tadi kan nyinggung soal kebiri ya, sama ada fotonya itu. Apakah di kebiri, ini pertanyaan dari Kak Reski, apakah di kebiri membuat orang kehilangan ketertarikan pada orang lain? Iya, hasrat seks habis. Hilang. Oh iya ya. Karena produksi sperma, maaf ya, produksi sperma itu kan udah nggak dilakukan lagi. Karena sperma di situ kan. Jadi turun hasratnya pasti. Ketertarikannya bisa dibilang habis. Gitu. Tapi jawaban saya ini masih bersifat mungkin harus kita cross check lagi ya. Habis bener tuh gimana maksudnya? Apakah bener lihat cewek itu, misalnya dia cowok ya, lihat cewek kalau dia hetero, apakah benar-benar nggak ada bisa lihat, oh cantik ya, coba aku bisa memiliki dia ya? Apakah betul nggak ada lagi? Nah, ini kita belum pernah lihat nih. Karena hari ini udah nggak ada orang, atau jarang kita temuin orang yang dikebiri, itu jarang. Kebiri, ya. Hampir nggak pernah saya ketemu. Nah, ini yang perlu memang diteliti lagi sih, gimana orang hari ini yang dikebiri ya. Oke, Kak Gren. Saya jadi ingat lagunya George Michael namanya ya karena zaman saya ya, zaman bapak-bapak. Ada lagu judulnya Faith ya. George Michael ketawa tuh, istri saya aja ketawa.
lagu itu enak banget. Tetapi kita nggak ngerti latar belakangnya si George Michael. George Michael itu church goers yang setia sekali, nggak pernah ngelewatin lewatin hidupnya tanpa ibadah, sama seperti U2. Nah, dia itu karena fight sekali dengan dorongan seksual, dorongan kesukaannya pada sejenis, sehingga muncul lagu ini gitu loh. Dia lagu ini walaupun bolak-balik jatuh, tetapi dia pernah dalam wawancara katakan apa? Saya sebagai Kristiani ya tidak diperkenankan untuk melakukan hubungan seksual dengan lawan jenis. Jadi itu yang dia ini sampai muncul lagu Faith ya. Wah, jangan dibandingin lagi sama Rio Speedwagon ya, cannot fight this feeling ya. Kentara bapak-bapak sekali saya. Oke. Lanjut ya. Ini masih di YouTube nih. Dari Kak Prastio, masih ada bagian diri saya yang masih belum bisa sepakat Kak Gren. Tapi pikiran saya terbuka bahwa Tuhan menyelamatkan juga. Saya perlu memahami lebih lagi. Ini pengajaran baru sekali. Terima kasih. Ini tanggapan Sama-sama. kali ya. Saya bisa berproses menerima ini hampir 2 tahun waktu belajar di UI. 2 tahun. Gitu ya Kak Gren? 2 tahun. 2 hampir 3 tahun, bahkan setelah lulus pun masih berproses. Saya rasa kayak gini ya. Saya nambahin, nyambung dari Kak Ana juga ya. Saya tuh ngerasa kayak harusnya nggak bisa. Harusnya yang benar-benar istilahnya straight gitu ya. Yang benar-benar lurus yang masuk. Tapi Tuhan tegur saya begini, sama kayak Kak Ana ngomong. Makanya waktu Kak Ana ngomong tadi saya just langsung nostalgia. Emang Tuhan ngomong gini di hati saya, emang kamu kira orang hetero itu tidak ada yang berzina? Banyak berzina. Kalau mereka berzina, sama-sama juga terhilang, sama-sama juga binasa. Jadi yang penting itu perilakunya, sikap hatinya tadi, sikap hati dan perilakunya itu tadi Kak Sony bilang kan, sikap hati sama perilaku. Jadi bukan masalah orientasinya, tapi mulai dari mana orang itu menempatkan diri di hadapan Tuhan. Kalau dia akhirnya lebih milih dosa ketimbang Tuhan, ya akhirnya bukan melihat hetero atau homonya, ya dia berdosa karena perbuatan itu, karena pilihan itu. Misalnya kayak saya nih, saya punya istri, saya tidurin istri orang. Wah, nggak usah tanya saya homo atau hetero, itu juga dosa. Gitu, betul. Jadi kita yang hetero jangan merasa ada satu dosa nih yang namanya LGBT misalkan ya. Katakanlah ya, orang masih pikir wah ini pasti masuk neraka nih. Seakan-akan ini hal yang lebih besar ketimbang orang hetero berzina. Nah, ini cara berpikir yang harus kita terima, harus kita mungkin sama-sama oh ya juga ya gitu ya. Kita pertimbangkan ulang begitu. Nah, itu mungkin Kak Anies tambahin dikit, sorry agak curcol. Siap. Kita kasih kesempatan dulu buat yang angkat tangan ya. Bu Sabrina ya. Oke, wah saya sangat senang sekali dengan topik malam ini dan mungkin seperti kebanyakan teman-teman, satu ada yang shock, tapi ada juga yang mendapat pencerahan. Tapi saya secara pribadi saya sangat-sangat mendapat pencerahan dan merasa betapa berdosanya ya. Dulu begitu cepat menghakimi ya orang-orang yang kata LGBT itu terdengar sejak kata LGBT di pikiran kita itu langsung yang negatif kan dan terus menghakimi. Tapi pelajaran malam ini sangat begitu memberikan pencerahan dan bagi saya titik balik ya untuk mulai melihat benar seperti yang sudah dikatakan, mereka ini juga adalah orang-orang yang perlu diselamatkan, yang dikasihi Tuhan. Jadi memang tidak mungkin mereka itu lahir ke dunia dan punya seperti itu secara orang kalau accident-nya jadi seperti itu ya. Pasti ada tujuan Tuhan. Itu yang saya coba pahami, yang saya coba terima. Sepertinya saya langsung diingatkan tadi ya, Nick itu yang lahir tanpa tangan dan kaki. Apakah ketika dia lahir tanpa tangan dan kaki itu suatu kecelakaan dan kenapa ya Tuhan izinkan? Tapi akhirnya kita melihat kan bagaimana Tuhan memakai dia begitu jadi berkat ya bagi orang-orang banyak kan. Jadi memang Tuhan punya tujuan yang kadang-kadang tidak dilihat. Tapi saya masih ada pertanyaan ya Pak. Karena saya orang Malaysia, jadi sebenarnya setiap kali mengikuti
pembelajaran yang bersama teman-teman Indonesia itu saya berusaha kerja keras untuk mencerna semua perkataan karena kadang-kadang walaupun ada katanya sama tapi maksudnya beda. Jadi kadang-kadang saya sudah menanggapinya seperti ini langsung penjelasannya beda ya maksudnya apa ya. Tapi kalau saya setiap kali tidak paham saya bertanya itu akan sangat-sangat membuang waktu ya. Jadi saya suka dengan menebak-nebak saja apa yang saya pahami. Jadi pertanyaan saya sekarang kan tadi Bapak sudah bilang LGBT itu kan punya banyak LGBT plus itu kan banyak. Tapi bagaimana mungkin saya kurang menangkap ya tadi. Saya masih tertanya-tanya kalau LGBT yang seksual mereka itu ketertarikan mereka dengan sesama laki-laki dan melakukan kalau saya ingat di dalam Imamat 20 ayat 13 itu kan dikatakan janganlah seorang laki-laki itu bersetubuh dengan seorang laki-laki seperti kepada seorang perempuan ya. Begitu. Jadi kalau yang LGBT dengan kata lain laki-laki dengan laki-laki yang melakukan hubungan badan seperti dia melakukannya dengan seorang perempuan itu bagaimana Pak? Dan mereka itu ingin nikah di gereja. Itu bagaimana Pak? Memang kita tahu di negara lain itu sudah diperbolehkan ya. Tetapi saya rasa di Malaysia, Indonesia sendiri belum memperbolehkan itu. Jadi kalau dari sudut apa yang Bapak sudah ajar itu bagaimana Pak? Ya, betul Bu. Jadi memang ada 3 sikap gereja ya, ada 3 sikap. Yang pertama ada gereja yang merasa itu tidak boleh sama sekali gitu ya. Ada gereja yang gereja pertama ini bahkan kalau mereka masih masuk ke gereja gitu ya, meskipun mereka tidak melakukan hubungannya, itu dijauhi begitu ya, dijauhi. Ada gereja kedua yang ini kayaknya kita ya, sikap kita tuh begini. Sikap kita adalah kita menerima mereka, tapi kita tidak menerima tadi ya, same sex marriage-nya kita tidak terima. Pernikahan sama jenisnya kita tidak terima. Nah, ada ya sikap yang ketiga, itu ya tadi ada gereja yang sama sekali menerima, itu biasa di barat. Gitu, menerima semua. Jadi same sex marriage-nya iya dan ya disahkan di gerejanya juga iya. Nah, kita tuh posisi yang kedua. Kita terima orangnya. Tapi kita tidak terima same sex marriage-nya. Begitu Bu Sabrina. Itu untuk konfirmasinya. Makasih. Salam. Oke. Terima kasih. Di chat ini ada pertanyaan dari Kak Marta. Selama ini yang saya dapat bahwa orang-orang yang menyimpang seksualnya seperti lesbi, gay, dan biseksual dan terus hidup dalam kehidupan yang menyimpang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Gimana itu Kak? Ya, kalau tidak berkenannya dalam arti itu bisa dikatakan begitu. Tapi apakah Tuhan masih menerima mereka? Jawabannya iya. Kita mesti ingat itu. Karena tidak ada satupun orang yang tidak berdosa. Nah, tadi saya bilang di awal, di sebelum ini. Jangan kita memandang satu dosa lebih besar dari dosa lainnya. Gitu. Nah, itu yang yang jadi catatan kita. Jangan karena misalnya katakanlah kita tidak bisa terima dia berhubungan seksual dengan sesama jenis. Akhirnya kita mandang, wah ini lebih berat ini. Nggak bisa diterima. Dia udah terkutuk begini misalnya ya. Padahal kita lupa. Misalkan di gereja, maaf, saya harap ini tidak terjadi pada keluarga kita. Tapi misalkan anak kita hamil luar nikah. Saya punya anak perempuan. Kalau suatu hari anak saya hamil luar nikah, apa yang saya harapkan? Saya tentu tidak berharap orang gereja menjauhi atau bahkan mengusir anak saya. Tapi yang saya harapkan orang gereja bisa terima, bisa mencintai, bisa mengasihi. Anak saya perempuan. Sama. Kalau orang yang hamil luar nikah itu berdosa, ingin diterima. Samalah katakan, LGBT juga pasti ada dosanya. Pasti ada dosanya. Dan mereka mau diterima. Yang saya garis bawahi malam ini, jangan kita menutup pintu penerimaan. Bisa salah nggak dia? Bisa jatuh nggak? Bisa. Jangankan orang LGBT, kita juga bisa jatuh. Iya kan? Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini saya coba pertanyaan nakal ya. Saya pertanyaan nakal. Bapak-bapak di sini atau koko-koko di sini, siapa yang tidak pernah nonton video porno? Coba siapa yang nggak pernah? Coba siapa yang nggak pernah? Saya yakin dari 10 cuma 1 atau setengah orang paling.
Karena riset bilang 98% laki-laki itu pernah menonton video porno minimal 1 kali selama hidupnya. Minimal 1 kali. Nggak usah jauh. Atau bicara soal porno atau mendengar hal yang porno itu pasti pernah. Nah itu kan kejatuhan juga sebenarnya. Itu kan dosa juga. Nah kenapa kita memandang satu dosa lebih besar dan seakan tidak bisa terampuni ketimbang dosa lain. Nah ini loh yang malam ini saya mau gugah nurani kita loh. Jangan sampai nurani kita tertutup hanya karena ada satu perbuatan yang namanya itu mungkin ya entah same sex lah gitu ya, apa berhubungan sama jenis atau apa yang kita rasa kayaknya nggak bener ini. Terus akhirnya kita menutup pintu penerimaan pada mereka. Yuk kita buka hati dulu yuk. Orang nggak bener ya pastilah. Nggak usah masalah LGBT sekarang kita aja nih kalau mau Tuhan benar-benar datang malam ini ke depan kita ya, itu pasti banyak cacatnya kok pribadi kita. Pasti banyak celahnya kok hati kita, betul ya. Tapi kan Tuhan mengasihi kita buka pintu penerimaan. Nah kenapa kita menutup pintu penerimaan atau merasa mereka udah sangat fatal dan pasti masuk neraka. Nah ini yang harus kita coba pikirkan ulang. Gitu Kak Eris. Siap. Nah lanjut Kak siapa nih, Krisna ya. Kak, gimana dengan mereka yang menyimpang seksualnya karena pernah mengalami pelecehan seksual? Ini masuk golongan apa? 2. Kapan kecenderungan LGBT itu bisa disebut sebagai dosa? Gimana nih, Kak? Yang nomor 2 kayaknya udah terjawab dari tadi ya. Udah ya tadi ya, udah bahas ya. Yang pertama ya tetap golongan LGBT juga akhirnya. Cuma faktor penyebabnya ya pelecehan seksual. Tapi saya harus tekankan begini, tidak ada faktor tunggal penyebab orang bisa jadi LGBT. Tidak ada faktor tunggal. Ya, bisa faktor biologis, bisa faktor sosial, bisa keduanya. Dan orang sekarang lebih cenderung berdasarkan riset itu dua-duanya saling mempengaruhi. Tidak ada faktor tunggal, tidak bisa biologis saja atau sosial saja. Dua-duanya saling berinteraksi. Ya, sering memberikan pengaruh gitu, yang biologis iya, yang sosial juga iya. Kalau tanpa faktor biologis, Kak? Kayaknya agak susah. Contohnya misalnya kayak saya nih. Murni dari lingkungan aja gitu susah, tanpa ada potensi dari dalam. Lingkungan saya banyak orang gay, Kak. Ada gay, ya bukan di GSKI ya, bukan ya. Bukan. Pokoknya saya berteman sama teman-teman itulah, LGBT banyak. Tapi saya nggak jadi gay, saya nggak jadi waria. Jadi kalau sosial langsung dicap sebagai faktor penentu orang mengalami LGBT misalkan, itu saya rasa salah kaprah, terlalu prematur. Karena riset menunjukkan itu harus ada faktor yang berkelindan, saling itu semua bekerja gitulah secara simultan gitu ya, sama-sama. Oke Kak, lanjut ya. Ini dari kayaknya orang PW, Presiden Bos. Apakah ibadah, pujian dan penyembahan LGBT diterima oleh Tuhan? Persis kayak kita aja. Kita berdosa, Tuhan terima nggak penyembahan kita? Tuhan buka hati, Tuhan buka waktu buat kita. Tuhan beri ruang pasti. Jadi mereka pun diterima oleh Tuhan. Ya. Yang nggak bisa diterima oleh Tuhan apa? Orang-orang yang tidak mau berubah, nggak mau bertobat. Ya. Bertobat di sini bukan berarti mereka itu gini ya, Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya mesti ngomong satu hal yang mungkin tidak mudah diterima oleh semuanya, ya, tidak mudah diterima. Tapi ini adalah suatu hal yang saya rasa bagi saya prinsip. Gini. Kalau kita bicara soal LGBT, orientasi seksual dan identitas gendernya mungkin nggak bisa berubah. Misalnya kayak itu tadi ya, kayak tadi Kak Sony cerita soal ada satu penyanyi, dia tetap gay, tapi dia menguduskan dirinya, gitu kan? Nah, saya kalau bertemu dengan teman-teman LGBT, saya nggak minta mereka untuk berubah jadi misalkan, kamu suka lawan jenis ya? Enggak. Tapi perbuatanmu jangan sampai kamu ngelukain orang, jangan sampai kamu nggak hidup benar di hadapan Tuhan. Ayo hidup benar. Itu yang saya tekenin. Identitasnya ya udah deh, itu udah dia dapat dari sana. Dan Tuhan izinkan, Tuhan izinkan. Berarti ada kebaikan yang bisa dilakukan dari hal itu. Ada kebaikan yang bisa dia petik dari hal itu. Tadi saya pinjam istilah Bu Sabrina, pasti ada suatu rencana Tuhan ketika dilahirkan dalam kondisi itu. Maka saya tidak pernah minta mereka berubah identitasnya atau ketertarikan. Tapi saya minta mereka untuk menjauhkan diri dari kejahatan, ketidakadilan,
ketidaksucian itu yang kita minta mereka jauhi. Gitu. Thank you Kak Gren. Ini lanjut yang resen ya, Pak Lukman, silakan Pak Lukman. Terima kasih Koko Gren ya. Ya sangat menguatkan lagi ya untuk hal ini ya. Memang kita tidak boleh memandang orang-orang LGBT itu sebagai orang-orang yang harus kita singkirkan. Memang di mata Tuhan itu kita semua sama ya. Tapi satu pertanyaan saya, apakah semua orang itu terlahir punya sebagai LGBT itu? Nah, saya pernah melayani beberapa orang, ya mereka rata-rata melakukan terjadinya di dalam komunitas itu adalah pertama adalah faktor ini pelecehan di masa kecil mereka. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi. Nah, yang ketiga adalah faktor jaringan mereka kuat. Itu yang saya mau tanyakan, bagaimana untuk ya mengurai semuanya ini. Saya tambahkan ya, Gren. Lukman ini adalah seorang konselor. Beberapa kasus itu ada di tangannya dan beberapa mereka itu jaringannya betul-betul jaringan luar biasa. Nah, Oke, makasih Kak Sony dan Pak Lukman. Soal apakah semua orang terlahir punya bibit ya gitu ya, punya bibit LGBT ya. Ya ini kembali ya, akan mengejutkan. Tapi saya mohon kita tenang dulu ya, kan? Karena memang penelitian atau bidang esai geluti ini memang penuh kejutan ya. Jadi gini, dari artikel penelitian terakhir yang saya baca, saya belum baca lagi kalau ada yang lain ya. Jadi pengetahuan yang saya bagikan ini adalah sejauh yang saya baca di tahun 2022. Saya tidak tahu kalau ada yang baru lagi ya. Sejauh yang saya baca di tahun 2022, manusia terlahir dengan seksualitas yang cair. Artinya dengan kata sederhana, semua orang punya potensi jadi LGBT. Semua orang punya potensi. Jadi itu tadi kenapa saya bilang, nah, kalau ditanya, apakah mungkin sosial itu jadi faktor tunggal? Tidak mungkin. Karena semua orang sudah punya bibitnya. Sejujurnya itu. Cuma dominannya yang mana? Iya kan? Dominannya yang mana? Kayak saya tuh kalau kita nih misalkan kalau kita mau lacak-lacak waktu kita kecil itu kita tuh ada bibit misalnya ketertarikan sesama. Jadi sebenarnya ada Bapak Ibu. Saya pernah baca tuh penelitian begini. Dia ngomong begini. Salah satu bukti ketertarikan sesama jenis pada masa kecil. Ini psikoanalisis ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka psikologi nanti bisa belajar psikoanalisis. Dia bilang begini, ketika masa kecil seorang laki-laki atau seorang perempuan itu akan tertarik dengan orang tuanya yang segender dulu. Misalnya, anak laki-laki dengan bapaknya. Anak perempuan dengan mamanya dulu. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dia mulai mulai berkembang gitu secara hormonal, secara sosial dan lain-lain. Dia mulai paham bahwa ada kalau cowok sama cowok, wah ini nggak cocok nih, harusnya ke sini. Semacam ada yang membelokkan gitu ya. Saya ada bahasa ilmiahnya, cuma saya nggak mau pakai. Saya kasih bahasa sederhana aja gitu ya. Jadi orang itu akhirnya ya bisa akhirnya jadi heteroseksual gitu. Karena semacam ada ketika perkembangan itu dia jadi akhirnya hetero gitu ya. Nah, itulah singkatnya begitu. Nah, jadi sebenarnya tidak ada istilahnya kayak misalnya gen homo gitu ya. Nggak ada, bukan gen. Jadi kesimpulannya adalah seksualitas manusia itu cair. Tapi akhirnya cenderung ke yang mana? Tadi misalkan ya soal gender ya. Kayak anak bayi ya. Tadi lebih terpapar dengan hormon yang berseberangan dengan jenis kelaminnya. Akhirnya dia dalam menampilkan diri dia lebih ke gender yang sebaliknya gitu. Harusnya dia cowok tapi menampilkan diri perempuan misalkan.
Nah, akhirnya begitu Pak Lukman. Jadi sejujurnya semua orang itu terlahir dengan seksualitas yang cair. Akhirnya penamaan hetero, homo gitu ya, itu hasil dari perkembangan kemudian hari. Tapi ketika dia ada di dalam perutnya, itu kan nggak langsung didesain, oh ini jadi orang homo, oh ini jadi desain orang hetero. Enggak, tapi secara perkembangan itu semacam ada proses yang unik yang kita nggak tahu, yang misteri gitu ya. Akhirnya menggiring dia ke situ. Bisa dibilang pengkondisian ya Pak Koko Granda? Bisa dibilang pengkondisian, bisa. Tapi pengkondisian yang kompleks Pak ya, tidak sosial doang gitu. Ya nanti kalau misalnya Pak Lukman mau baca-baca artikel yang saya baca, boleh saya bagi nanti. Pak mungkin bisa kasih emailnya ke Kak Sony, nanti saya akan email ke emailnya Pak Lukman gitu. Saya juga waktu bacanya agak stres-stres juga gitu. Waduh, kalau kayak gini gimana nih gitu kan? Cuma ya penemuannya begitu gimana ya? Agak bingung juga kita. Jadi akhirnya teologi kita yang harus coba juga bagaimana menjawab tantangan zaman ini, ya kan? Grand, sorry saya potong nih. Ya, boleh. Ada yang memasukkan artikel dari CNN Indonesia ya tahun 2019, studi bantah adanya dari gen penyebab gay dari Rizka dengan Yudi. Jadi dikirimkan ke saya tulis di situ tahun 2019 artikelnya. Jadi mohon dicermati ya. Harus ada bisa bedain antara yang dikatakan Grand tadi bahwa cair tadi dengan gen penyebab G. Betul. Itu berbeda. Berbeda. Silakan lanjut, nanti tinggal saya tambahi. Cukup ya Pak Lukman ya, sementara ya. Iya. Nanti. Terima kasih ya. Ya, lanjut terakhir ya. Ada remaja di tempat saya cowok tetap beribadah, gerakannya melambai, kalau menari bagus banget. Ada kekhawatiran dari kami kalau kedepannya dia akan salah jalur. Apa yang bisa kami lakukan agar tidak menyinggung? Itu Kak Grade. Satu lagi, beberapa remaja di tempat saya ada yang salah jalur. Karena kecewa dengan orang terdekat seperti papa, sehingga cewek akhirnya dia berusaha jadi cowok. Oh, cewek jadi cowok karena kecewa dengan papanya. Yang bisa melindungi diri dan juga melindungi mamanya. Bagaimana cara meyakinkan dia sungguh-sungguh perempuan yang Tuhan ciptakan karena memiliki tugas perkembangan yang memang wajar dilaksanakan. Terima kasih. Oke. Dua kasus ini punya satu jawaban yang sama, yaitu coba didalami dulu. Gini loh, dugaan saya kan tidak tahu nih yang nanya siapa dan bagaimana relasinya dengan orang yang ditanyain itu kan. Gini, mungkin kita oversimplify ya, kita terlalu menyederhanakan penyebab dari dia misalnya merasa oh aku bukan perempuan gitu ya. Karena gini, kekecewaan terhadap orang tua itu tidak langsung buat orang jadi misalnya menolak diri sebagai laki-laki atau perempuan gitu ya. Karena jujur sebagian besar di antara kita pasti mengalami kekecewaan sama orang tua. Dan bahkan mungkin juga lebih buruk dari kekecewaan, bukan hanya kekecewaan tapi kepahitan yang mendalam. Tapi toh kita tetap bisa misalnya jadi laki-laki atau jadi perempuan gitu ya. Nah, maka mungkin saran saya adalah coba didampingi dulu dan dicoba didengar, dilihat apa yang dia alami. Yang kedua, kalau misalnya memang ada akses atau ada kemampuan untuk ke psikiater, boleh ke psikiater dulu. Karena mereka yang akan lebih bisa untuk menentukan apakah orang ini mengalami gender dysphoria atau karena hal lain gitu. Dan bagaimana penanganannya. Karena ini kejiwaan kan ya. Jadi memang sebaiknya dirujuk ke psikiater gitu. Nah, kalau saya sebagai teolog mungkin saya hanya bisa memberikan bagaimana tuntunan etis, bagaimana sikap teologis terhadap hal itu gitu ya. Bagaimana sih kita pandangnya dari sudut pandang Kristen misalnya gitu ya. Tapi dalam hal ini karena kasusnya sangat konkret ya, saya arahkan, dan karena ini sangat medis sifatnya, arahkan untuk ke psikiater kalau punya akses. Tapi kalau nggak punya, nanti coba kita, saya ada teman psikiater sih yang juga biasa mau melayani atau menolong teman-teman yang lagi ngalamin masalah seperti itu. Nanti mungkin bisa nanti WA DM ke saya, DM Instagram saya ya. Nanti saya bisa hubungkan dengan psikiater yang bisa menolong. Saya lumayan punya teman-teman psikiater yang juga mau tergerak ya untuk menolong teman-teman yang mengalami masalah seperti yang disebutkan tadi. Begitu mungkin ya Kak Eris. Oke, thank you banget Kak Gren malam ini.
Terima kasih Grand, terima kasih teman-teman. Next supaya lengkap, saya minta Grand untuk ngisi lagi ya, mau kedua kali, mau ketiga kali ya, supaya kita punya pemahaman tidak salah paham ya, supaya kita tidak ngegas duluan. Jadi harus bisa, Bapak Ibu harus bisa membedakan antara dosa dengan kodrat dosa. Seringkali orang tidak bisa membedakan antara dosa, perbuatannya, dan kodrat dosa, kecenderungan untuk berdosa. Karena kita merasa yang lurus, yang bukan LGBT, merasa lebih suci daripada yang punya kodrat dosa LGBT gitu. Padahal kita kan punya kodrat dosa yang harus diperjuangkan juga. Contohnya misalnya kalau kodrat dosa yang emosian, nggak ditanggulangi, nggak dibunuh, ya kita lihat yang terjadi pada fenomena saat ini, dia bisa ngebunuh orang loh. Ketika dia memberi makan kodrat dosanya yang emosional, ya, yang emosian, yang gampang, yang impulsif, yang gampang meledak, itu dia nggak membunuh kodrat dosanya, bisa membunuh orang. Nah, orang-orang yang LGBT itu punya kodrat dosa, ya tidak lurus seperti kita, gitu. Ada kecenderungan untuk misalnya yang sesama jenis, yang gay, misalnya kayak gitu. Dan mereka pun punya tantangan untuk membunuh kodrat dosa sama seperti kita. Nah, mungkin itu aja ya. Silakan Kak Sony. Jadi jangan bilang bahwa kita, Michael Sony mengizinkan untuk lakukan hubungan seksual sejenis gitu. Oh, tidak tentunya. Tujuannya adalah supaya kita bisa ya melayani Tuhan dengan efektif ya. Oke, demikian Bapak Ibu Saudara, mohon maaf kamera saya kacau balau ya. Dan kita akan ini, dan Saudara daftarkan ke 081752 0-nya 5 kali untuk next session.